Oke, baik ya semuanya. Selamat malam, sahabat AWM Star Life ya, Star Pro Academy. Ya, senang sekali jumpa dengan Anda semua pada sesi kita yang luar biasa yaitu eh, apa namanya intermediate ya training program ya. Jadi teman-teman sekalian tentu saja Anda semua ya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, teman-teman sekalian, tentu saja saya mengharapkan teman-teman semua Anda sudah mengikuti daripada basic training ya, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Dan tentu saja ya teman-teman sekalian, intermediate training ini juga sudah ada 2 sesi ya. Jadi ada sesi pertama dan hari ini adalah malam ini adalah sesi yang kedua ya. Jadi sekali lagi saya harapkan teman-teman sekalian sudah menyimak yang sesi 1 ya. Karena sekali lagi kalau teman-teman tidak mengikuti atau tidak menyimak di sesi 1, tentu saja teman-teman sekalian mungkin malam hari ini akan sedikit ketinggalan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentu saja malam hari ini kita akan bahas intermediate yang sesi yang kedua ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya masuk pada intermediate training sesi yang kedua, saya mau reminder dulu kepada teman-teman sekalian semua mengenai sistem kita ya, yang namanya Elite Pro System, teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua mengenai Elite Pro System ya. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Elite Pro System itu terdiri dari 3 hal ya, ibaratnya sebuah bangunan ya. Jadi ada pondasinya yaitu 5 langkah sukses, kemudian 3 prinsip dasar yang merupakan pilar atau tiangnya, dan atapnya yang melindungi adalah 7 kebiasaan sukses, teman-teman sekalian ya. Dan pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah bahas satu persatu, dan tentu saja sesi-sesi berikutnya adalah sesi-sesi pendalaman daripada materi-materi ini tadi, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi saya reminder kepada Anda semua bahwa 5 langkah sukses, 3 prinsip dasar, dan 7 kebiasaan sukses adalah sesuatu yang harus dilakukan semuanya, tentu saja bukan pilihan ya. Dan kemarin kita bahas pada sesi terakhir di basic training ya, itu mengenai yang namanya 7 kebiasaan sukses ya. Nah, jadi 7 kebiasaan sukses ya, sekali lagi saya ingatkan ya, 5 langkah sukses itu ada yang namanya goal setting, sikap positif, kemudian bank nama, prospecting, kemudian presentasi solusi, follow up, memakai produk dan melayani pelanggan, dan sistem edukasi dan duplikasi ya. Kemudian 3 prinsip dasar adalah konsultasi, kemudian edifikasi, no crosslining, no uplining, dan no downlining ya. Dan 7 kebiasaan sukses ya adalah kebiasaan para orang sukses: memiliki goal setting ya, memiliki minimum 25 bank nama dan bertambah 10 bank nama setiap bulannya. Kemudian selalu melakukan cerita dan follow up 2 orang setiap harinya. Kemudian selalu update ya status di sosial media 3 kali sehari. Kemudian selalu mendengarkan dan menonton audio video edukasi 1 judul per hari, dan kemudian memakai 2 produk ya, dan melayani 10 pelanggan setiap bulannya. Kemudian yang keenam adalah hadir di setiap pertemuan online dan offline, dan yang ketujuh adalah good team player ya. Nah, inilah sistem kita, Elite Pro System, teman-teman sekalian ya. Jadi 7 kebiasaan sukses ketika ini dibangun, tentu saja ini akan membawa Anda semua kepada yang namanya kesuksesan ya. Oke, teman-teman sekalian, saya akan lanjut pada materi kita malam hari ini, yaitu berkenaan dengan intermediate training ya. Intermediate training yang kedua ya, yaitu yang namanya personality plus. Oke, jadi apa itu personality plus, teman-teman sekalian ya? Personality plus tentu saja adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman sekalian ya. Kenapa saya bilang penting? Karena personality plus itu berkenaan dengan kepribadian, teman-teman sekalian ya. Dan ternyata di 7 langkah sukses, yang 7 kebiasaan sukses yang tadi saya sudah bahas, ternyata semuanya hampir sebagian besar itu memerlukan yang namanya kepribadian plus ya, atau personality plus ya. Nah, kenapa personality plus ini penting? Karena banyak sekali, teman-teman sekalian, pelaku bisnis jaringan itu jatuh gara-gara mereka belum punya kepribadian plus. Ya kan? Nah, namun demikian sebaliknya, mereka yang punya kepribadian plus itu ternyata mereka yang akan bisa sukses lebih cepat. Ya, dan ternyata tidak hanya melulu di bisnis jaringan. Ternyata dalam segala jenis bidang pekerjaan, dalam segala jenis bidang bisnis, seseorang yang memiliki kepribadian plus itu ternyata mereka akan jauh lebih cepat suksesnya dibandingkan mereka yang belum memiliki yang namanya kepribadian plus atau personality plus ya. Nah, sebagai informasi buat teman-teman sekalian, saya materi ini kebetulan saya pelajari dari John Robert Power International. Kebetulan pada waktu yang lalu saya sempat berguru di John Robert Power International Singapura ya, kurang lebih hampir 6 bulan.
di mana di sana memang diajarkan mengenai yang namanya personality plus. Ya, nah apa yang ada dalam personality plus dan bagaimana penerapannya? Nah, ini yang kita akan bahas malam hari teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman sekalian, personality plus kita sebut juga sebagai kepribadian plus. Ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dari yang namanya 7 kebiasaan sukses, ya kan? Ternyata banyak sekali yang memerlukan kepribadian plus. Ya kan? Nah, kebiasaan-kebiasaan sukses. Contoh yang pertama, ya melakukan yang namanya prospecting. Ya, prospecting mungkin bagi Anda mungkin banyak yang belum tahu apa itu prospecting. Prospecting adalah melakukan pendekatan terhadap daftar nama yang Anda miliki. Ya, jadi saya nggak belajar lagi mengenai bank nama ya. Kita udah belajar pada sesi basic training. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa banyak orang, banyak mitra itu tidak berhasil melakukan pendekatan terhadap bank nama yang mereka miliki. Jadi mereka nggak tahu bagaimana cara deketinnya gitu loh maksudnya. Gampangannya begitu. Ya, nah ternyata itulah diperlukan yang namanya personality plus. Bagaimana Anda melakukan pendekatan terhadap bank nama. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan langsung dengan kepribadian plus dalam kebiasaan sukses adalah melakukan yang namanya presentasi. Presentasi, teman-teman sekalian, itu adalah sebuah pemaparan atau bahasa sederhananya cerita yang Anda lakukan kepada orang lain. Ya, nah ternyata teman-teman sekalian ada orang yang berhasil melakukan presentasi. Ya, Anda mungkin sering dengar lah, ada orang yang presentasinya itu menarik, tapi ada orang yang presentasinya tidak menarik, tidak membuat orang tergugah untuk mengikuti apa yang dikatakan. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman sekalian, mereka yang berhasil melakukan yang namanya presentasi atau pemaparan solusi atau cerita, itu adalah mereka yang sudah punya kepribadian plus. Nah, di dalamnya nanti kita akan bahas detail. Kemudian setelah itu melakukan yang namanya follow up. Ya, follow up itu ternyata juga memerlukan teman-teman sekalian yang namanya kepribadian plus. Kenapa? Karena follow up itu bicara mengenai tindak lanjut. Ya, ketika orang itu belum join, Anda perlu tidak lanjut untuk join. Ketika orang itu sudah join, Anda perlu tindak lanjut agar membuat orang itu makin yakin dengan produk, dengan sistem, ya bahkan dengan bisnisnya. Ya, demikian juga dalam melayani pelanggan. Semua perlu kepribadian plus. Demikian juga dalam menghadiri pertemuan atau Anda membuat pertemuan dalam tim Anda, itu Anda perlu kepribadian plus. Bahkan menjadi yang namanya good team player atau pemain tim yang baik itu juga memerlukan yang namanya kepribadian plus. Ya. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan pentingnya mengapa Anda harus punya kepribadian plus? Karena begini, teman-teman sekalian, ya. Otak manusia itu yang bagian depan, kalau Anda lihat gambar ini, bagian depan itu di bagian dahi ya. Itu adalah bagian otak kritis namanya. Ya, di mana otak kritis itu ada di bagian depan. Ya, makanya kenapa ketika Anda ketemu orang baru atau orang lain ketemu dengan Anda atau Anda ketemu orang lain, maka orang itu atau Anda sendiri itu pasti otak kritisnya yang akan berpikir duluan. Ya, otak kritis itu adalah otak yang cenderung logis, analitis, dan cenderung hati-hati. Yaitu otak kritis. Ya, sementara di belakangnya otak kritis itu ada namanya otak kreatif. Ya, nah otak kreatif itu sering kali orang bilang itu adalah otak bawah sadar. Ya, atau orang bilang sering adalah otak kanan. Ya, sementara otak kiri, otak logika itu adalah otak kritis di depan tempatnya, ya kan? Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, ternyata banyak orang itu menilai sesuatu dengan otak kritis lebih dulu. Ya, satu contoh misalnya. Kalau Anda misalnya ketemu orang lain lebih dulu, Anda pasti kritisi dulu orang ini. Ini orang siapa? Dia bicara apa? Ya, jadi Anda pasti cenderung ada satu mosi tidak percaya dulu di awal ketika baru kenal dengan orang. Cenderung hati-hati kan ketika Anda ketemu orang lain. Ya, tapi ketika Anda sudah merasa nyaman, maka otak kreatif Anda lah yang akan mengambil keputusan. Nah, sebagai informasi buat teman-teman sekalian bahwa ternyata keputusan penting manusia itu 80% ada di otak kreatif. 20%-nya itu ada di otak kritis. Ya, jadi bagaimana caranya Anda bisa membuat atau mengajak orang lain itu mengambil sebuah keputusan yang Anda inginkan, misalnya dalam sebuah bisnis. Ya, berarti Anda harus bisa masuk ke dalam otak kreatifnya agar dia bisa segera membuat keputusan yang Anda inginkan. Ya. Nah, itu secara mendasar teman-teman sekalian. Ternyata banyak orang ya kan itu mereka tidak jalan otak kritisnya karena beberapa hal ini. Contoh yang pertama ya. Jadi hal-hal yang bisa mendobrak otak kritis. Yang pertama itu adalah rasa suka. Ya, maksudnya rasa suka itu gini. Kalau Anda suka dengan orang lain, maka otak kritis Anda itu cenderung tidak kritis. Ya, karena Anda suka sama orang itu gitu kan. Misalnya nih Anda menyukai ya seseorang.
karena Anda suka dengan orang itu, maka otak kritis Anda nggak jalan. Anda udah langsung pakai otak kreatif, di mana 80% keputusan tuh di situ. Ya satu contoh nih misalnya ya teman-teman ya, misalnya nih Anda jalan-jalan ke mall ya, yang bapak-bapak nih contohnya, tiba-tiba ada wanita cantik SPG nawarin Anda gitu kan. Nah, karena Anda suka secara visual, otak kritis Anda nggak begitu jalan gitu. Karena Anda suka secara visual misalnya. Ini contoh ya teman-teman sekalian ya. Sehingga Anda kurang mengkritisi apa yang ditawarkan. Jadi Anda langsung ke belakang otak kreatif karena Anda suka. Makanya saya bilang itu adalah hal-hal yang mendobrak yang namanya otak kritis. Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya apa? Artinya kalau Anda mau mendobrak otak kritis, berarti kan Anda harus disukai orang lain. Itu kata kuncinya ya. Nah, yang kedua, rasa cinta. Rasa cinta itu juga akan mendobrak yang namanya otak kritis. Ya, satu contoh misalnya, Anda cinta banget sama pasangan Anda. Nah, karena Anda terlalu cinta dengan pasangan Anda, apa kata pasangan Anda tidak kritisi lagi. Jadi Anda tinggal ikuti saja, langsung otak kreatif Anda jalan. Karena Anda cinta dengan pasangan Anda. Itu contoh ya. Nah, yang ketiga adalah hubungan. Ya, hubungan itu misalnya ayah dengan anak, hubungan saudara, hubungan keluarga dan sebagainya. Ya, cenderung kalau yang namanya hubungan keluarga itu pasti otak kritisnya nggak begitu main. Ya, makanya kenapa kalau misalnya Anda ditawarin bisnis sama saudara misalnya, Anda itu akan lebih sedikit kritisnya dibandingkan Anda ditawarin bisnis sama orang lain gitu loh maksudnya. Ya, coba Anda sekarang ditawarin bisnis sama saudara Anda. Anda pasti kurang kritisi karena Anda percaya dengan saudara Anda. Ya, tapi kalau orang lain nawarin Anda sebuah bisnis, mungkin Anda kritis banget gitu kan. Nah, itu maksudnya teman-teman sekalian. Makanya hubungan itu bisa membuat otak kritis itu ya menjadi melemah ya. Kemudian yang keempat ya, kalau yang satu dua tiga itu bisa diciptakan. Tapi kalau yang keempat ini terjadi karena terpaksa, yaitu rasa takut. Ya, jadi rasa takut itu membuat otak kritis itu bisa tidak berjalan. Ya, jadi misalnya nih Anda lagi diancam oleh seseorang perampok misalnya, ya kan? Anda diancam oleh seorang perampok, Anda diminta melakukan sesuatu. Ya, di mana kalau Anda kritisi, ya enggak masuk akal. Tapi karena Anda diancam, Anda lakukan saja, ya kan? Yang kelima adalah rasa segan. Ya, rasa segan itu misalnya Anda misalnya punya bos di kantor Anda misalnya. Ya, bos di kantor Anda misalnya menceritakan satu bisnis atau produk. Ya, bos Anda bilang, "Wah, ini produk bagus." Nah, Anda karena Anda segan sama bos Anda cenderung tidak mengkritisi apa kata bos itu. Kenapa? Karena Anda segan kan. Jadi otak kreatif Anda langsung bisa membuat keputusan. Ketika bos Anda bilang bahwa produk itu bagus, maka Anda akan langsung percaya. Anda langsung bahkan bisa membuat keputusan untuk ikut membeli misalnya. Karena yang ngomong bos Anda gitu ya. Nah, jadi yang saya masukkan gini teman-teman sekalian. Kepribadian plus itu adalah bagaimana caranya Anda itu bisa mendobrak otak kritis. Ya, agar setiap orang yang Anda temui itu Anda bisa menelusup ke otak kreatif. Ya, agar dia bisa segera membuat keputusan yang Anda inginkan. Ya, caranya adalah ada 3 cara ya yang kita belajar hari ini, yaitu bagaimana menimbulkan rasa suka. Ya, bagaimana Anda itu disukai gitu loh oleh orang lain. Ya, kalau yang kedua rasa cinta ya jangan ya, rasa cinta kan hanya untuk pasangan gitu ya. Kalau yang ketiga hubungan ini juga nggak mungkin. Artinya kalau yang Anda temui adalah orang yang punya hubungan, ya Anda nggak perlu buat-buat. Karena hubungan adalah dasar kepercayaan. Maksudnya misalnya orang yang Anda temui adalah keluarga Anda nggak perlu buat-buat karena sudah ada hubungan itu. Ya, nah jadi yang perlu kita buat dalam kepribadian plus adalah rasa suka. Ya, jadi kalau Anda bisa disukai oleh orang lain, maka orang lain itu akan sedikit menggunakan otak kritis. Orang itu akan menggunakan otak kreatif, otak bawah sadar, otak kanan yang lebih kreatif, lebih imajinatif. Ya, tidak terlalu kritis. Dan keputusan itu sekali lagi ada 80% di situ. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini yang kita belajar malam hari ini, bagaimana Anda bisa memiliki yang namanya kepribadian plus, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, nanti saya harap kita bisa diskusi, nanti bisa boleh bertanya di chat ya, nanti kita akan tanya jawab setelah sesi ini ya. Oke, lanjut ya. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana caranya rumus untuk melewati yang namanya otak kritis? Ya, ini 5 rumusnya teman-teman sekalian untuk melewati yang namanya otak kritis ya. Jadi otak kritis ini ya, teman-teman sekalian, itu ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah teman-teman sekalian, itu namanya storytelling. Ya, storytelling itu adalah cerita. Ya, cerita terhadap mengenai sesuatu. Nah, cerita itu lebih mudah diterima otak. Ya, apalagi ceritanya menyentuh emosi. Dan orang akan lebih mudah menerima pesan tanpa merasa diajari. Ya, ini dia storytelling. Jadi orang itu tidak suka Anda itu langsung tiba-tiba ujung-ujung to the point, bang, langsung kepada tujuan Anda. Ya, misalnya
Anda mau nawarin produk, Anda mau nawarin bisnis misalnya, ya, Anda nggak mungkin bisa langsung. Anda harus mulai dari sebuah cerita agar otak mereka bisa menerima dengan lebih mudah. Apalagi menyentuh emosi, orang akan lebih mudah menerima pesannya tanpa merasa diajari. Yang kedua adalah bangun kepercayaan. Ya, bangun kepercayaan itu jika seseorang itu mempercayai sumber informasinya, cenderung dia akan menurunkan sikap kritis. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian, ketika Anda ketemu orang lain, mungkin orang lain yang baru Anda kenal, itu belum percaya dengan Anda. Nah, oleh sebab itu makanya penting sekali Anda bangun kepercayaan. Yang ketiga adalah gunakan bahasa yang sederhana dan familiar. Kemudian yang keempat, selipkan emosi dan nilai-nilai personal. Dan yang kelima adalah teknik foot in the door, atau ajak menyetujui dulu hal-hal kecil. Ini 5 rumusnya. Nah, kita akan langsung pada prakteknya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, sebelum teman-teman sekalian kita masuk pada prakteknya, ini teorinya dulu nih. Kita bahas teorinya dulu. Teorinya adalah ada 2 hal yang harus pahami dulu. Yang pertama adalah ternyata ada 3 tipe manusia, ya, yaitu tipe visual, tipe auditori, dan tipe kinestetik. Jadi 3 tipe manusia itu menunjukkan bahwa manusia itu bisa menerima apa yang Anda sampaikan, itu bisa dengan berbeda cara. Jadi tidak bisa Anda samakan. Orang A Anda ceritakan dengan cara A. Orang B Anda ceritakan dengan cara A juga, nggak bisa. Ternyata 3 tipe manusia ada. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian ada 4 karakter manusia yang juga Anda harus ketahui. Teorinya nih dulu. Kita bicara teori dulu. Yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Ya, jadi karakter manusia ini menentukan bagaimana caranya agar Anda itu bisa disukai. Tadi kita udah bahas kan? Satu-satunya cara agar Anda bisa menelusup kepada otak kreatif atau otak bawah sadar adalah Anda harus disukai. Ya kan? Nah, kalau Anda punya hubungan, ya beda cerita. Kalau Anda disegani, Anda bosnya misalnya, beda cerita. Anda gampang mempengaruhi orang lain. Tapi dalam hal ini kita bicara secara umum. Anda tidak punya hubungan, Anda tidak punya rasa cinta, Anda juga belum disegani oleh orang yang Anda temui atau orang baru yang Anda temui. Berarti tidak ada cara lain. Anda harus disukai dulu. Nah, bagaimana caranya agar disukai? Nah, untuk Anda bisa membuat orang lain menyukai Anda harus pahami 4 karakter manusia. Karena manusia ada 4, sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan ceritakan kepada Anda bagaimana caranya Anda memahami ciri-ciri orang yang seperti itu bagaimana, kemudian cara menaklukkannya bagaimana. Makanya tolong Anda jangan lepas perhatian. Anda betul-betul perhatikan, ya, agar tidak lepas nanti ininya dari perhatian Anda, ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya mengenai 3 tipe manusia. Oke, yang pertama, tipe manusia yang pertama adalah visual. Dari kata-katanya teman-teman sekalian, tipe manusia visual itu berarti manusia yang tipe visual itu dia lebih mudah menangkap sesuatu ya dari gambar atau dari visual, teman-teman sekalian. Ya, jadi artinya adalah begini. Kalau Anda ketemu orang tipe visual, maka orang tipe visual itu butuh gambar, butuh ilustrasi, butuh diagram. Ya, Anda nggak bisa ngomong tok kepada orang visual. Dia nggak akan ngerti kalau Anda cuma ngomong doang. Makanya mungkin beberapa dari Anda itu mungkin sering sekali ketika menghadapi orang. Ya, ada ya, saya ketemu beberapa teman-teman leader itu yang mereka kalau prospek itu cuma ngomong doang gitu, nggak pakai apa-apa, nggak pakai visual, dia ngomong aja, gitu. Ya kan? Atau lewat telepon. Nah, orang tipe visual ini juga nggak bisa Anda ceritakan lewat telepon, karena dia orang visual. Jadi Anda mau ngomong panjang lebar lewat telepon, ngomong doang, itu dia tidak akan nangkap satu pun kata-kata Anda. Jadi percuma Anda ngomong panjang lebar sama orang tipe visual, gitu maksudnya. Ya. Atau demikian juga ketika Anda misalnya presentasi atau cerita mengenai bisnis kepada orang tipe visual, tapi Anda nggak pegang gambar, nggak pegang diagram, nggak pegang visual apapun, nggak pegang brosur, ya, maka apa yang Anda ceritakan itu percuma, teman-teman sekalian. Semuanya percuma. Ya, jadi nggak akan ada bisa masuk sedikit pun di dalam pikiran benak mereka, karena mereka tipe visual. Tipe yang tentu saja harus melihat sesuatu secara visual, teman-teman sekalian. Ya, nah, sekarang bagaimana ciri-cirinya orang yang tipe visual? Biasanya ciri-cirinya tuh suka baca orangnya, teman-teman. Ya, jadi suka baca, kemudian bicaranya cepat. Ya, bicaranya cepat. Kemudian dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Ini perhatiin baik-baik. Jadi orangnya pokoknya suka baca, nggak suka dibacain. Karena orangnya nggak bisa nangkap dari pendengaran. Dan dia lebih mudah menangkap secara visual. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, untuk orang yang tipe visual, maka tidak ada cara lain ya.
Anda kalau ketemu orang tipe visual, Anda nggak bisa cuma ngomong doang. Anda itu harus siapkan alat peraga. Apa itu alat peraga? Alat peraga itu adalah flip chart. Ya, flip chart untuk presentasi. Ya, Anda harus bawa brosur. Anda harus bawa buku-buku, Anda harus bawa katalog dan sebagainya. Ya, mau tidak mau Anda harus bawa. Kalau orang tipe visual. Karena kalau Anda cuma ngomong doang sama orang tipe visual, percuma teman-teman sekalian, ya. Nah, lalu bagaimana caranya Anda mengecek orang itu tipe visual atau tidak? Gampang, ajukan pertanyaan aja. Pak, Bapak suka baca nggak? Ya, kalau jawabannya saya suka baca, tipe visual. Kalau dia suka baca, ya itu pertanyaan yang Anda bisa tanya langsung ya kepada orang tersebut. Kalau Anda ingin tahu ini orang di depan Anda ini tipe visual atau bukan gitu. Kalau dia bilang dia suka baca, ya atau Anda lihat Anda datang ke rumahnya itu banyak buku berjejer orang, udah suka baca. Ya, tapi Anda pastikan kalau yang baca dia gitu ya, bukan istrinya atau anaknya gitu maksudnya. Ya. Nah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah auditory. Auditory itu adalah manusia itu yang bisa nangkap dari pendengaran, teman-teman sekalian. Dari telinga maksudnya. Ya, jadi artinya orang yang auditory, nah ini baru cocok. Kalau Anda cerita sama orang auditory lewat telepon, Anda ceritain, itu bisa. Karena dia auditory. Dan orang auditory ini biasanya memang IQ-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa menangkap sesuatu dari pendengaran. Beda dengan orang visual. Kalau orang visual tuh IQ-nya biasanya agak rendah. Dia perlu visualisasi untuk menangkap sesuatu atau memahami sesuatu. Tapi kalau orang auditory, nggak masalah. Dia cuma dengar doang, dia ngerti. Atau kalau Anda ketemu, Anda cuma ngobrol sambil nongkrong, ngobrol-ngobrol, nangkap dia. Kalau orang auditory. Ya, nah, ciri-cirinya orang auditory itu dia suka bicara pada diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pembicara yang fasih. Dia itu biasanya pembicara yang fasih. Jadi jago bicara. Ya, tapi beda kalau tipe visual. Tipe visual nggak jago bicara. Ya, dia jago baca. Kemudian yang ketiga, dia pembaca cepat dan keras. Jadi kalau baca itu cepat dan keras. Ya, dan tentu saja orang auditory itu lebih mudah menangkap dari apa yang didengarkan. Ya. Nah, pertanyaan pentingnya, ketika Anda ketemu orang tipe auditory, apakah visual perlu? Visual perlu, tapi jangan terlalu sering ditunjukkan. Sesekali saja. Ya, Anda akan lebih banyak diskusi kalau sama orang auditory. Diskusi, lebih banyak cerita. Ya, dan sampaikan dengan permainan tone suara. Tone suara itu maksudnya naik turun suara. Ya, nah nanti kita akan belajar di belakang bagaimana Anda bisa menguasai vokal ya dalam proses kepribadian plus ya. Nah, ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah kinestetik. Ya, kinestetik itu adalah ciri-cirinya. Orangnya bicara itu pelan, teman-teman. Ya, perlahan-lahan. Jadi kalau bicara itu pelan-pelan ya. Orangnya kesulitan menulis, tapi dia hebat bercerita. Orang itu suka cerita. Dan dia ini, kinestetik ini, dia nggak terganggu dengan suasana bising. Jadi dia tuh nggak masalah bertemu, ngobrol di suasana bising. Dan biasanya itu kalau melakukan sesuatu, dia pakai telunjuk. Baik itu membaca atau apapun. Ya, dan dia ini lebih mudah menangkap sesuatu tuh dari bahasa tubuh, teman-teman. Dari bahasa tubuh. Jadi artinya Anda padukan antara visual ya dan apa yang Anda keluarkan, Anda sampaikan secara suara atau audible ya, dan Anda sampaikan dengan bahasa tubuh. Ya, contoh bahasa tubuh itu apa? Bahasa tubuh itu contoh nih, gerakan tangan saya ini contoh bahasa tubuh. Ya, tatapan mata saya bahasa tubuh, gerakan kepala saya bahasa tubuh. Nah, itu contoh orang kinestetik. Orang kinestetik itu akan lebih mudah memahami sesuatu dengan bahasa tubuh. Ya, jadi harus disertai. Anda pernah kan lihat orang kalau bicara itu nggak pakai bahasa tubuh, pernah kan ya? Jadi ada orang yang bicara itu diam gini, halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, itu diam, nggak pakai bahasa tubuh. Nah, kalau orang kinestetik ketemu orang kayak begitu, dia nggak akan tangkap. Dia tidak bisa menangkap apa maksud dari orang itu. Kalau orang itu bicara itu nggak pakai bahasa tubuh. Nah, jadi artinya kalau ketemu orang yang kinestetik, teman-teman sekalian, berarti nggak mau tidak mau Anda itu harus gunakan bahasa tubuh. Ya. Nah, lalu bagaimana ceritanya kalau seandainya misalnya Anda nggak punya waktu ya untuk menilai orang ini atau banyak kelompok orang ini kan contoh ini Anda ketemu kelompok orang yang berbeda-beda. Anda ketemu misalnya 10 orang bersamaan atau Anda misalnya lagi cerita presentasi ke 10 orang yang bersamaan. Anda nggak mungkin dong cek satu-satu apakah itu visual, auditory, kira-kira nggak mungkin begitu kan? Ya, satu-satunya cara ya Anda harus gunakan ketiga-tiganya. Berarti Anda itu harus gunakan visual, Anda gunakan audio yang juga jelas clear, dan juga Anda gunakan bahasa tubuh yang juga jelas dan clear yang menunjukkan maksud Anda.
Kenapa? Karena setiap orang akan menangkap hal-hal yang berbeda. Orang visual dari kelompok orang itu akan menangkap apa yang Anda tampilkan. Ya, orang auditori dari apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda itu yang didengar sama dia. Tapi kalau orang kinestetik, dia akan menangkap dari bahasa tubuh yang Anda gunakan pada saat Anda menceritakan sesuatu. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, oleh sebab itu untuk orang kinestetik, Anda itu mau tidak mau, Anda harus gunakan atau gerakkan bahasa tubuh yang informatif. Dan Anda harus kreatif dalam penyampaian, ya. Nah, ini kita bicara yang pertama, ya, yang namanya 3 tipe manusia. Selanjutnya, kita bahas sekarang 4 karakter manusia. Ya, oke. Jadi ini teorinya dulu ya teman-teman ya. Kita nanti ke praktek di belakang ya. Saya minta Anda tuh pahami teorinya dulu. Ya, jangan khawatir kalau Anda misalnya belum bisa nangkep, nanti tolong ulang-ulang lagi videonya ini ya. Jadi saya rasa memang belajar itu kan tidak bisa langsung ya. Jadi perlu diulang-ulang. Oke. Sanguinis teman-teman sekalian. Ini karakter manusia yang pertama. Sanguinis. Jadi kalau Anda ketemu teman Anda, itu orangnya ceria dan optimis. Jadi datang itu, wah rame. Ceria dan optimis. Nah itu pasti orang sanguinis. Orang sanguinis itu suka bicara, suka sosialisasi. Ya, terus dia tuh emosional dan ekspresif. Jadi emosinya tuh kelihatan gitu loh. Kalau dia lagi senang, kelihatan senang banget. Kalau dia lagi sedih, dia kelihatan sedih banget. Nah itu yang namanya sanguinis. Nah, tapi orang sanguinis itu kurang disiplin, teman-teman sekalian. Ya, kalau janjian nggak tepat waktu, ya kan? Jadi nggak kurang disiplin. Terus dia mudah bosan. Jadi nggak bisa mengerjakan satu aktivitas itu dalam waktu cukup panjang. Terus orangnya spontan dan impulsif. Jadi cepat sekali ngambil keputusan orang sanguinis ini. Yang penting Anda bisa membuat dia menggerakkan dari otak kreatifnya, dia langsung buat keputusan. Terus orang sanguinis ciri-cirinya, dia itu senang dipuji dan mendapat perhatian, teman-teman sekalian. Ya, jadi senang dipuji dan senang mendapat yang namanya perhatian, teman-teman sekalian. Ya, nah itu yang namanya ciri-ciri yang namanya orang sanguinis. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjut kepada bagaimana caranya Anda menaklukkannya. Ya, menaklukkan orang sanguinis. Nah ini dia merah. Oke. Yang pertama, teman-teman sekalian. Ya, tadi kan saya udah bahas sekali lagi ya. Mau tidak mau, Anda itu kalau mau memiliki kepribadian plus, ya tujuannya adalah agar Anda itu bisa mempengaruhi orang lain, agar orang lain tuh bisa menggunakan otak kreatifnya. Jadi bukan otak kritisnya yang maju, ya, dan agar dia bisa membuat keputusan yang Anda inginkan. Maka mau tidak mau Anda harus jadi orang yang disukai. Ya, karena tadi saya sudah bahas di depan kan, kalau Anda menjadi orang yang disukai, maka otak kritisnya akan melemah. Maka dia akan menangkap apapun yang Anda katakan dengan otak kreatif. Ya, makanya kenapa teman-teman sekalian, pada kondisi nyaman, pada kondisi Anda disukai, ya kan, dan lingkungan yang tepat, Anda bisa mengajak orang lain tuh melakukan apapun yang Anda inginkan. Ya, kita bicara hal positif ya dalam hal ini ya. Ya, satu contoh misalnya Anda bisa melakukan penjualan apapun dengan nilai berapapun, ya, kalau Anda sudah bisa berada pada kondisi seperti itu. Ya, nah, caranya gimana menaklukkan orang sanguinis? Yang pertama, jadilah teman ngobrol yang seru, teman-teman sekalian. Ya, jadi jadilah teman ngobrol yang seru. Jadi kalau Anda ketemu orang sanguinis yang rame, banyak ngomong, suka bicara, Anda jangan stop, jangan cut. Ya, kalau Anda sudah sekali cut, Anda sekali stop pembicaraannya dia, Anda langsung tidak disukai. Nah, dan Anda tahu apa artinya kalau Anda tidak disukai. Kalau Anda sudah jadi orang yang tidak disukai oleh orang yang sanguinis, maka Anda mau cerita produk apapun, mau cerita bisnis apapun, Anda nggak akan didengerin, teman-teman sekalian. Ya, makanya kata kuncinya tadi saya udah bilang kan. Bagaimana caranya agar Anda bisa closing, ya bisa menyampaikan apa yang Anda inginkan dan mempengaruhi orang lain, ya Anda harus disukai dulu. Caranya pertama, jadilah teman ngobrol yang seru. Ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, satu contoh nih, saya mau kasih contoh. Saya dulu pernah ada satu prospek yang saya janjian tuh jam 10 pagi. Ya, kebetulan prospek saya ini punya kafe di Bali saat itu ya. Nah, saat itu saya janjian jam 10 pagi, ya saya datang ke kafenya dan kita ketemu. Ya, kebetulan ibu-ibu ini pemilik kafe. Nah, kemudian ternyata ibu-ibu ini orang sanguinis, teman-teman sekalian. Waduh, dia itu ngomong banyak, panjang lebar. Jadi ketemu saya itu ngomong panjang lebar. Ya kan? Nah, karena saya tahu ini orang sanguinis, maka yang saya lakukan adalah saya jadi teman ngobrol dia yang seru. Caranya gimana? Beri perhatian, pujian yang tulus. Jadi perhatian, dia cerita perhatian. Oh gitu ya Bu ya, oh gitu ya, wah luar biasa Ibu ya. Nah kayak gitu teman-teman sekalian. Ya itu contoh. Teman-teman tahu, dia ngobrol dari jam 10 sampai jam 5 sore itu semua diceritain.
Dari anaknya, dari perjalanan hidupnya, dari bisnisnya, dia ceritain semua. Sampai apapun, sampai saya diajak makan siang di situ. Di kafenya itu saya ingat jam 1 siang diajak makan, cerita lagi. Ya, karena saking sanguinisnya. Dan saya pancing terus. Ya, karena saya tahu ini orang sanguinis. Ya. Nah, dan ternyata teman-teman tahu, sampai jam 5 sore loh, dia cerita terus sama saya. Karena saya ladenin. Ya, saya tidak stop pembicaraan dia. Ya, tujuan saya apa? Saya mau prospek. Saya waktu itu mau nawarin sebuah produk gitu, teman-teman. Saya ingat sekali waktu itu saya mau nawarin satu produk anti aging, ya, produk stem cell dari Amerika saat itu, dan harganya lumayan mahal. Nah, saat itu saya lagi nawarin itu. Jadi pada saat itu saya dengerin dia sampai jam 5 sore. Nah, begitu jam 5 sore, dia udah capek cerita nih, teman-teman. Dia nanya saya, "Oh ya, Jun, sorry lupa. Kamu kesini mau ngapain ya? Kayaknya ada sesuatu yang kamu sampaikan." Udah, saya cerita nggak panjang lebar, teman-teman sekalian. Saya cuma bilang, "Iya tante, ini ada produk dari Amerika, bla 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 bla." Langsung teman-teman, dia beli satu paket belasan juta rupiah. Nggak banyak nanya, ya. Nah, itu contoh teman-teman sekalian ya, menaklukkan orang sanguinis. Ya, jadi Anda jadi teman ngobrol yang seru, beri perhatian dan pujian yang tulus. Ikuti gaya hidupnya yang dinamis, gunakan pendekatan emosional. Terus jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius. Dan bersikap terbuka dan humoris kalau perlu. Untuk orang sanguinis. Ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya. Ini kunci pertama, karakter pertama manusia yang pertama. Ya, perhatikan baik-baik kalau Anda ketemu orang yang ciri-cirinya begini. Cara menaklukkannya ini yang merah. Ya, nanti materi ini saya akan share. Kalau Anda lupa, Anda bisa baca lagi. Yang kedua, manusia koleris. Oke? Manusia koleris adalah pemimpin, ya, pemimpin alami. Tegas, orangnya tegas, PD-nya tinggi. Ya, kemudian dia orientasinya pada tujuan dan hasil. Ya, kemudian orang itu mandiri, logis. Tapi jeleknya kurang sabar dan keras kepala. Nah, saya yakin Anda mulai kebayang orang-orang yang seperti ini ya, seperti apa ya. Kurang sabar, keras kepala. Dan orangnya nggak suka basa-basi. Jadi hati-hati, kalau Anda ketemu orang koleris ya, Anda nggak suka, jangan lebay. Ya, jangan basa-basi sama orang koleris. To the point aja. Ya, karena nggak suka orang koleris sama basa-basi. Tapi kalau karena ketemu orang sanguinis, cocok, ya kan? Tapi kalau koleris, ingat, ya, tidak suka basa-basi. Terus dia juga sulit menunjukkan emosi, jadi nggak ekspresif. Kalau orang sanguinis tadi kan Anda bisa tahu dia kapan senang, kapan sedih, Anda tahu. Tapi kalau orang koleris, teman-teman, Anda nggak tahu. Jadi datar aja mukanya. Antara dia lagi seneng kah, lagi marah lah, atau lagi sedih, Anda nggak tahu. Karena mukanya datar. Itu orang koleris. Ya, dan biasanya dia pemimpin alami. Pemimpin alami loh ya. Artinya ada pemimpin yang memang dijadikan pemimpin, tapi ada yang memang bisa memimpin secara alami. Ya, nah itu dia. Jadi kurang sabar, keras kepala, tidak suka basa-basi. Nah, bagaimana cara menangani orang koleris, teman-teman sekalian? Nih, caranya ya. Satu, ya, Anda mau tidak mau harus tunjukkan kekuatan juga dan PD. Ini dia. Ya, jadi Anda harus tunjukkan kekuatan dan PD. Anda harus tegas, punya prinsip dan tidak mudah dikendalikan. Itu dia. Jadi dia akan suka sekali dengan orang yang punya prinsip. Jadi Anda ketemu orang koleris itu Anda harus punya prinsip, ya, dan tidak mudah dikendalikan. Terus yang kedua, logis dan efisien saat bicara, tidak bertele-tele. Ya, ingat ya, kalau bertele-tele itu sama orang sanguinis. Tapi kalau sama orang koleris, jangan bertele-tele, jangan basa-basi. Ya, apalagi kalau Anda itu lebay. Lebay itu maksudnya muji-muji, waduh Pak, kok dasinya bagus sekali. Waduh Ibu, gaunnya bagus sekali. Itu nggak suka orang koleris digituin. Ya, hati-hati teman-teman ya. Tapi kalau orang sanguinis Anda gituin, seneng dia. Ya, Anda puji, wah makin makin senang dia. Dan itu penting. Kenapa? Karena tujuan Anda kan bagaimana Anda disukai kan. Ya, ini kita nggak bicara penjualan dulu ya. Kita nggak bicara bisnis dulu. Karena ketika Anda sudah disukai oleh orang lain, Anda mau jualan apapun, harga berapapun, dimanapun, dibeli. Ini percaya saya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, hormati ruang kepemimpinannya. Ya, ingat, jangan tantang idenya. Jadi gini loh, yang namanya pemimpin itu kan pasti punya kebijakan. Dia punya prinsip gitu ya. Nah, jangan sekali-kali tantang idenya. Jadi jangan ditentang. Misalnya nih, ternyata tiba-tiba dia punya satu ide, Anda jangan tentang. Tapi beri masukan yang cerdas dan strategis ya. Kemudian tunjukkan kompetensi Anda dan ambisi. Jadi dia suka sama orang ambisi. Ya, jangan lebay, jangan emosional. Berani tapi tetap menghargai, jangan takut berdiskusi. Ya, nah ini prinsip kalau menghadapi orang koleris teman-teman sekalian ya. Ingat baik-baik ya.
Yang ketiga adalah orang melankolis. Nah, orang melankolis ciri-cirinya. Nah, ini dia nih. Perfeksionis. Perfeksionis itu maksudnya tidak mau ada ketidaksempurnaan. Pokoknya harus sempurna. Nah, itu orang orang melankolis. Dan dia sangat detail orang. Sangat detail. Selalu mau sempurna dan semua terstruktur. Ya. Terus orangnya itu pemikir dan analitis. Memang mikirnya agak lama, itu jeleknya orang melankolis. Tapi dia detail memang. Ya, dia emosional, tapi tertutup. Jadi dia nggak memperlihatkan emosionalnya. Terus dia itu suka ketenangan. Ya, suka ketenangan dan suka rutinitas. Ingat ya, suka ketenangan dan suka rutinitas. Dia tidak nyaman dengan kejutan atau perubahan mendadak misalnya. Ya, contoh misalnya kejutan perubahan mendadak. Contoh nih ya, misalnya ya. Misalnya tiba-tiba Anda kejutkan kasih kue ulang tahun. Itu enggak suka orang melankolis, jangan salah. Tidak semua orang suka dengan kue ulang tahun. Ya, enggak, kenapa? Karena kejutan. Mendadak, enggak nyaman dia gitu ya. Atau perubahan mendadak, tiba-tiba Anda ngajak tiba-tiba yuk naik gunung gitu, enggak bisa. Ya, jadi kalau mau ngajak naik gunung Anda harus ngomong dulu mungkin 1 bulan sebelumnya sama orang melankolis. Jadi atau 1 minggu sebelumnya. Jadi nggak bisa mendadak. Ya. Nah, tapi bagusnya orang melankolis itu adalah setia dan tanggung jawab. Ya, dan dia sangat kritis. Ya, namun dia mudah kecewa jika harapannya tidak dipenuhi teman-teman sekalian, ya. Nah, itu orang melankolis. Nah, mungkin teman-teman sekalian mulai berpikir siapa orang-orangnya. Anda mulai pikirkan atau mungkin diri Anda kali ya. Anda boleh pikirkan orang melankolis seperti apa. Ya, ciri-cirinya gampang teman-teman sekalian. Kalau Anda perhatikan ya, dia tuh nggak suka barangnya pindah gitu. Nah, coba Anda perhatikan di rumah Anda tuh ada nggak yang anggota keluarga yang nggak suka barangnya pindah. Ya misalnya contoh nih, misalnya potnya biasanya di sebelah kiri pintu, terus tiba-tiba potnya berubah ke sebelah kanan pintu. Nah, dia nggak nyaman. Nah, itu orang melankolis, teman-teman sekalian. Atau kalau di meja kerja itu misalnya tempat pulpen ada di sebelah kiri, terus tiba-tiba dia dipindahin sama pembantu ke sebelah kanan, dia pasti marah. Itu orang melankolis. Dia nggak suka perubahan yang mendadak. Ya, dan karena orangnya rapi, detail. Dia bisa tahu di mana taruh gunting, di mana taruh potongan kuku, itu orang melankolis. Ya. Nah, bagaimana caranya, teman-teman sekalian, untuk Anda bisa membuat orang melankolis suka dengan Anda? Satu, Anda tunjukkan ketulusan dan keseriusan. Ya, jadi sekali lagi ya, Anda harus tulus dan serius. Jadi mereka tidak suka hubungan yang main-main. Sikap konsisten dan jujur, itu orang melankolis. Ya, ingat ya, itu kuncinya. Terus yang kedua, hargai logika dan proses berpikir mereka. Jangan memaksakan sesuatu tanpa alasan atau data yang jelas. Ingat ya, jangan memaksakan sesuatu tanpa alasan atau data yang jelas. Karena dia orang melankolis. Orang melankolis itu detail. Dia harus berdasarkan data. Ya, contoh misalnya Anda bilang gini, Pak, sekarang itu Pak, ternyata banyak sekali yang sudah pakai pupuk kimia itu ternyata nggak berhasil ininya hasil panennya. Nah, datanya mana? Anda harus tunjukin dengan data. Ya, atau Anda bilang, wah sudah banyak Pak yang pakai Pornas yang berhasil. Berapa banyak, apa saja, dan sebagainya. Anda harus punya datanya. Jadi orang melankolis itu sangat suka dengan detail. Ya, Anda bisa tunjukkan detail-detail yang dibutuhkan. Ya. Terus yang berikutnya adalah, untuk orang melankolis, Anda itu harus lembut dan sabar. Jangan agresif, jangan memaksakan diri untuk mereka membuka diri dengan cepat. Kemudian Anda bangun kepercayaan secara perlahan-lahan. Ya, kemudian perhatikan hal-hal detail, jangan terlalu spontan dan sembrono, hindari hal-hal mendadak. Ya. Kemudian bersikap terbuka dan humoris. Ya, nah ini orang melankolis, ya. Yang keempat adalah plekmatis. Nah, ini nih plekmatis nih. Plekmatis itu orangnya santai, teman-teman sekalian. Tenang gitu, santai, tidak mudah terburu-buru. Suka kedamaian dan ketenangan. Ya, sukanya mancing, ya kan, ke pegunungan, berkemah, pokoknya suka damai, tenang. Dia pendengar yang baik, ya, bijak dalam merespon. Orangnya bagus, setia dan mudah diajak bekerja sama. Nah, cuma jeleknya apa? Dia cenderung pasif. Orangnya cenderung pasif, memilih mengalah, nggak mau ada perselisihan. Dan orangnya susah membuat keputusan, teman-teman sekalian. Ini susahnya. Jadi kalau ketemu orang plekmatis, itu mereka itu susah membuat keputusan karena mereka itu takut menyakiti orang lain. Jadi untuk orang plekmatis memang teman-teman sekalian, dalam hal bisnis kadang-kadang perlu Anda dorong gitu. Karena orang plekmatis tidak bisa membuat keputusan karena itu sudah kodratnya, sudah karakternya. Orang plekmatis juga kurang ambisius. Kurang ambisius tapi konsisten. Tidak mengejar hal besar.
tapi dia bisa diandalkan dalam jangka panjang. Ya, nah ini perhatikan baik-baik ya. Ini orang pragmatis teman-teman sekalian. Karakter yang keempat ya. Bagaimana cara mengatasinya? Satu, bersikap sabar dan lembut. Jangan terburu-buru memaksa mereka. Tunjukkan perhatian dan stabilitas. Jadi mereka suka hubungan yang stabil, yang tidak penuh drama. Ajak bicara dalam suasana nyaman. Ya, dorong dengan halus. Ingat ya, dorong itu dengan halus, jangan dipaksa. Pendekatannya suportif, bukan tuntutan. Dia tidak suka dituntut. Ya, jadi suportif. Ya, kemudian beri ruang dan waktu untuk memproses perasaan dan keputusan. Bangun hubungan secara perlahan, penuh pengertian dan minim tekanan. Nah, ini orang pragmatis, teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi itu semua teori ya, teman-teman sekalian. Nanti kita akan belajar prakteknya. Itu semua teori dulu, biar Anda paham dulu semuanya. Ya, oke. Kemudian keahlian yang Anda harus miliki. Tadi kan adalah teori ya. Yang Anda harus pahami, yaitu Anda harus paham 3 karakter manusia dan 4 tipe manusia, 3 tipe manusia, ya, tipe visual, auditory, dan kinestetik. Dan yang berikutnya adalah karakter, ada 4 karakter. Sanguinis, koleris, ya, kemudian melankolis, dan phlegmatis. Anda harus paham. Agar Anda itu bisa tahu bahwa orang yang Anda ajak bicara ini tipe yang mana. Agar Anda itu bisa tepat menempatkan diri gitu loh maksudnya. Ya, agar Anda itu disukai. Ya, tentu saja kalau Anda sudah disukai seperti yang saya bilang tadi, maka apapun yang Anda sampaikan didengarin. Apapun yang Anda inginkan akan diikuti. Itu kalau Anda sudah disukai. Kata kuncinya begitu, ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam personality plus, Anda harus punya keahlian penting, yaitu ahli komunikasi, ya. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda, ada 5 poin penting yang Anda harus pahami dalam ahli komunikasi. Banyak orang berpikir bahwa ahli komunikasi itu pintar ngomong, bukan. Justru orang yang ahli komunikasi adalah orang yang mampu mendengarkan secara aktif. Ingat ya, mendengarkan secara aktif. Kadang-kadang teman-teman sekalian, kita itu jadi susah berkomunikasi karena Anda itu tidak menjadi pendengar yang baik. Ingat ya, ahli komunikasi bukan orang yang jago ngomong, bukan. Tapi ahli komunikasi adalah orang yang mampu mendengarkan secara aktif. Ya, caranya gimana? Ketika orang bicara, Anda dengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian. Jangan sambil main handphone atau lain-lain. Anda perhatikan baik-baik. Ya, lihat matanya di bagian segitiga. Ya, di bagian segitiga ini lihat matanya, perhatikan. Tunjukkan bahwa kamu paham dengan memberi umpan balik. Misalnya Anda beri anggukan, "Oh gitu ya, Pak. Oh iya." Ya. Jadi, teman-teman sekalian, kata kunci dalam keahlian komunikasi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Bukan ngomong loh ya, ingat ya. Kalau Anda mampu mendengarkan secara aktif, karena ini jarang banyak manusia yang punya, teman-teman. Kalau Anda mampu menjadi pendengar yang baik, teman-teman sekalian, Anda akan mulai disukai. Nah, banyak sekali kita itu nggak sadar. Kita tuh sering kali jadi pendengar yang tidak baik. Makanya Anda susah closing. Anda susah bangun tim karena Anda tidak menjadi pendengar yang baik. Anda cuma mau didengar aja, Anda cuma mau ngomong doang gitu kan. Nah, yang penting dalam ahli komunikasi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Oke, dengarkan. Oke. Terus yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berbicara. Ya. Keterampilan berbicara itu bicara mengenai beberapa hal. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan sesuai konteks. Nah, tentu saja untuk bisa menggunakan bahasa jelas, ringkas, dan sesuai konteks, Anda berarti harus paham dulu apa yang Anda bicarakan. Caranya gimana? Mau tidak mau Anda belajar. Ini contoh ya. Anda sekarang mau ceritakan mengenai produk misalnya, Pornas, atau produk medis herbal, atau Anda mau ceritakan mengenai bisnis plan, atau bisnis kita misalnya, Anda mau ceritakan. Ya mau tidak mau Anda harus paham dulu dong. Ya bagaimana Pornas ini, bagaimana medis herbal kita, bagaimana bisnis plan. Karena kalau Anda bicara tanpa kemampuan, tanpa belajar, maka bahasa yang Anda keluarkan tidak jelas nanti. Ya, tidak ringkas, tidak sesuai konteks, kemana-mana. Orang jadi melihat Anda itu muter-muter. Dan orang kalau ngelihat Anda muter-muter, orang udah malas dengerin. Ya, itu kata kuncinya dalam keterampilan berbicara. Kemudian yang berikutnya dalam keterampilan berbicara, Anda harus latihan vokal, teman-teman sekalian. Mau tidak mau latihan vokal. Apa itu latihan vokal? Latihan vokal itu adalah Anda harus mengucapkan A, I, U, E, O itu dengan clear. Ya, Anda pernah nggak dengar orang itu kalau ngomong kayak digumur-gumur gitu kan? Nah, itu karena dia vokalnya nggak bagus. Nah, bagaimana cara latihan vokal? Nah, tolong kalau Anda yang merasa vokal Anda kurang clear, Anda mulai latihan. Di mana latihannya? Di kamar mandi.
Ya, latihan di kamar mandi caranya gimana? Ya nggak ada cara. Anda cuma ngomong a i u e o aja. A I U E O, A I U E O aja terus. Ngomong aja terus. Ya kan? Nah, bahkan dulu saya ingat sekali pada saat saya latihan di John Robert Power, itu kita itu harus bisa menggetarkan kaca yang ada di depan mulut kita nih, ada sekitar 15 senti dengan A I U E O. Jadi kalau nggak bergetar itu kaca, kita nggak lulus. Makanya bagaimana caranya A I U E O itu bisa menggetarkan kaca. Nah, itu udah lulus namanya. Artinya vokalnya itu udah clear, udah bulat gitu loh. Ya, nah itu latihan vokal. Terus yang kedua adalah latihan yang namanya intonasi. Intonasi itu teman-teman sekalian adalah kita bicara mengenai frekuensi. Frekuensi itu adalah ini tinggi rendahnya nada, ya, dan penekanan. Penekanan kapan Anda perlu penekanan. Jadi teman-teman sekalian, salah satu cara untuk bisa mempengaruhi orang lain ke alam bawah sadar adalah keterampilan berbicara. Ya, Anda bisa perhatikan baik-baik orang yang bisa menghipnotis orang lain, itu mereka itu punya kemampuan bicara, keterampilan bicara yang bagus. Satu contoh nih teman-teman sekalian ya, saya nggak minta Anda ikuti ya. Mungkin Anda pernah dengar kemarin yang cerita Agus ya. Agus yang, mohon maaf, Agus Buntung yang nggak punya tangan yang dari Lombok. Agus Buntung itu punya keterampilan bicara luar biasa teman-teman sekalian. Nah dengan keterampilan bicaranya, dengan vokal yang bagus, dengan intonasi yang bagus, dia itu bisa menelusup ke alam bawah sadar. Sehingga secara disadari, lawan bicaranya itu mau mengikuti apa yang dia inginkan. Ya makanya kenapa ke orang yang mau dihipnotis itu kan pasti diajak bicara dulu. Ya bayangkan Anda ada di apa namanya bukit yang tenang, ya yang dingin. Bayangkan ada sepoi-sepoi angin dan sebagainya. Nah, kemudian bayangkan Anda tiba-tiba tertidur. Nah, begitu. Ya, nah jadi artinya apa? Keterampilan berbicara juga sangat penting ya dalam Anda keahlian dalam komunikasi. Keterampilan bicara, kemudian vokal dan intonasi. Ya, jadi perhatikan vokal ya, a i u e o dilatih, intonasi. Jadi intonasi itu maksudnya ngomong itu jangan datar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut ini saya sampaikan, nah itu datar. Tidak ada intonasi. Jadi harus ada intonasi naik turun, kapan rendah, kapan tinggi, kapan ditekan gitu ya. Nah, itu harus namanya intonasi. Tujuannya apa? Agar Anda bisa memasukkan ke dalam alam bawah sadar apa yang Anda ingin masukkan. Ya. Kemudian ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang mendukung pesan. Nah, ini Anda harus belajar juga dalam keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara, Anda harus gunakan bahasa tubuh. Kenapa ini penting? Tadi kita udah bahas bahwa salah satu orang itu ada orang yang tipe kinestetik. Ya, orang yang tipe kinestetik itu akan mudah menangkap sesuatu dengan bahasa tubuh, mau tidak mau. Ya, jadi ketika Anda bicara misalnya peningkatan hasil panen, Anda bisa naikin tangan Anda. Kalau misalnya pupuk di luar sana, Anda bisa kasih tanda misalnya Anda turunkan tangan Anda. Jadi Anda bisa secara otomatis ke alam bawah sadar mereka itu bisa mempengaruhi. Ya, jadi di mindset mereka betul bahwa Pornas ini meningkatkan hasil pertanian, sementara pupuk lain itu justru menurunkan hasil pertanian. Kalau Anda main gerakan tubuh, gerakan bahasa tubuh, maka itu bisa masuk ke alam bawah sadar, teman-teman sekalian. Ya, nah itu keterampilan berbicara. Kemudian, hal penting ketiga adalah Anda harus mengenali yang namanya audiens. Pahami siapa yang Anda ajak bicara. Nah, ini penting teman-teman sekalian ya. Jadi contoh, ketika Anda misalnya mau menjadi pembicara publik, ya mau berpidato atau berbicara di depan, Anda minimal tuh harus kenalan dengan orang-orang yang duduk di baris paling depan. Kenalan aja. Anda minimal Anda tahu siapa mereka. Karena Anda kalau sudah kenalan itu Anda pasti nggak gugup lagi. Kalau nggak percaya coba lakukan. Ya. Jadi yang paling depan Anda ajak kenalan. Anda salaman ya nggak usah kenal. Anda salaman aja. Maka Anda itu akan jauh dari gugup. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah belajar dari ahlinya. Ya, jadi Anda bisa tonton pidato, podcast. Anda amati gaya-gaya orang itu kalau bicara gimana, bagaimana strategi mereka, terus praktekkan. Ya, tentu saja teman-teman sekalian, Anda tidak bisa meniru orang lain. Karena setiap orang punya warna yang berbeda. Punya warna vokal beda, punya intonasi berbeda. Anda pelajari. Anda harus punya cara Anda sendiri. Tapi yang jelas adalah Anda harus punya keterampilan berbicara. Ya, dengan belajar. Ya, terus yang kelima terakhir adalah tidak ada cara lain. Harus latihan terus-menerus. Ya, jadi dengan Anda semakin sering melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses, apa itu? Ya, prospek, presentasi, follow up, itu latihan teman-teman sekalian. Anda itu lama-lama akan jago ahli berkomunikasi. Ya, dan ingat, kemampuan penting pertama adalah ahli komunikasi adalah menjadi pendengar aktif, ya, menjadi pendengar yang baik, bukan yang jago ngomong, bukan, ya. Oke.
Jadi teman-teman sekalian, saya akan masuk kepada prakteknya sekarang. Tadi itu teori ya teman-teman sekalian. Tadi teori ya. Jadi teorinya adalah gini. Kita itu kan proses menemukan berlian. Berlian itu kan diamond teman-teman sekalian ya. Jadi berlian itu yang akan kita coba temukan di antara sekian banyak mitra Anda. Karena tidak semua mitra Anda itu akan jadi berlian teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak yang cuma batu-batu kerikil. Nah, tentu saja untuk sukses dalam bisnis ini Anda sebenarnya cuma perlu 2 berlian kan? Benar nggak? Anda cuma perlu 2 berlian. Satu berlian di kiri, satu berlian di kanan. Anda nggak perlu banyak berlian. Anda cuma ketemu 2 berlian aja, satu kiri, satu kanan. Ya, nah oleh sebab itulah proses yang Anda lakukan selama ini adalah proses menggali, menemukan berlian. Ya, bukan menciptakan berlian, menggali, menemukan berlian. Karena berlian itu sudah ada, teman-teman sekalian. Sudah ada, di sekitar Anda sudah ada. Ya, Anda tinggal temukan. Ya, nah, ini kan proses daripada 5 langkah sukses kan. Jadi dari bank nama, Anda lakukan pendekatan prospecting. Setelah Anda prospek, Anda lakukan yang namanya presentasi solusi kan. Presentasi, Anda ceritain bisnis. Setelah Anda ceritain bisnis, Anda follow up. Nah, follow up ini tujuan pertamanya adalah join. Itu lihat yang pertama. Tujuannya adalah join. Oke. Nah, banyak dari kita, banyak dari Anda mungkin berpikir bahwa ketika teman Anda join, maka tugas follow up Anda selesai. Anda salah. Ya. Jadi ketika mitra Anda sudah join, banyak mitra itu yang berpikir bahwa tugas mereka sudah selesai. Ya, jangan salah teman-teman sekalian, tugas Anda belum selesai. Karena ketika mitra Anda join, itu baru adalah langkah pertama. Bahkan belum level 1, teman-teman. Orang baru join itu belum apa-apa. Ya, tugas Anda, kenapa follow up itu dikatakan terus-menerus? Jadi follow up itu adalah sebuah proses yang tidak ada hentinya, teman-teman sekalian. Ya, follow up itu apa tujuannya? Follow up itu tujuannya adalah membuat orang yang join itu naik menjadi level 1. Apa itu level 1? Level 1 itu adalah mitra-mitra Anda yang sudah mulai percaya dengan produk. Itu level 1. Jadi kalau hari ini Anda ketemu dengan mitra-mitra Anda yang sudah mulai percaya dengan produk, itu baru tingkat kepercayaan level 1. Dan Anda harus terus lakukan follow up. Agar apa? Agar dia menuju level 2. Apa itu level 2? Level 2 itu dia mulai percaya dengan sistem. Ya, sistem bisnis. Ya, dia mulai senang nih. Wah, asik ya ternyata ya, dapat duit ya di sini ya, gitu loh. Kalau level 1 itu masih percaya produk aja, dia baru senang, oh bagus ya, saya pakai Pornas, wow keren. Saya minum propolis, waduh sembuh. Saya minum Camul Vera, wah sembuh. Nah itu baru level 1. Ya, jadi Anda jangan berhenti dulu sampai di situ. Anda jangan senang dulu, wah luar biasa. Jangan, belum selesai. Anda belum ketemu berliannya. Nah, berliannya itu ada di level 3. Dan orang itu harus di-follow up. Dari join, Anda follow up, naik level 1. Dari level 1, Anda follow up, naik level 2. Dari level 2, Anda naik ke level 3. Level 3 itu apa? Level 3 itu adalah mitra yang betul-betul sudah menjadikan AWM ini jalan hidup. Dan kendaraan untuk mencapai impian. Nah, itu level 3, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau Anda di antara Anda, ya, yang hari ini sudah menjadikan AWM ini sebagai jalan meraih impian, menjadi kendaraan untuk meraih impian, berarti Anda sudah ada di level 3. Ya, dan saya lihat di AWM sudah ada beberapa orang yang ada dalam level 3. Jadi mereka itu betul-betul menjadikan AWM itu sebagai jalan hidupnya atau kendaraan betul-betul untuk mencapai impiannya. Betul-betul menaruh harapan 100% di AWM. Ya. Nah, dan Anda harus paham bahwa setiap orang, setiap mitra itu tidak langsung ujuk-ujuk sampai level 3. Nggak mungkin, teman-teman sekalian. Kenapa? Anda pun juga nggak begitu kan? Coba Anda perhatikan baik-baik proses keyakinan Anda. Anda ketika join kan ya baru join mungkin karena sungkan sama teman atau ya coba-cobalah. Karena join toh cuma 3,1 juta kan, nggak mahal kan modalnya. Anda nggak perlu sampai gadekan rumah Anda untuk join di AWM kan. Dengan 3,1, oke lah coba-coba. Anda baru join. Anda mungkin belum sampai di level 1. Ingat, ketika Anda masuk ke level 1, Anda mulai yakin dengan produk. Kemudian ketika bisnis Anda mulai jalan, Anda mulai dapat bonus, Anda mulai yakin dengan sistem. Oh, ternyata asik ya dapat bonus. Nah, begitu bonusnya makin banyak, Anda baru makin yakin. Anda ada pada level 3. Menemukan bahwa AWM ini sebagai kendaraan untuk raih impian. Dan itu proses semua orang, teman-teman sekalian. Anda harus pahami itu. Jadi, maksud saya menyampaikan ini adalah agar Anda itu tidak berhenti sampai follow up orang join selesai, bukan di situ. Ya kan? Karena saya pun juga untuk berada pada level 3 itu nggak mudah, teman-teman sekalian.
Saya harus yakin dengan produk dulu, yakin dengan sistem bisnisnya dan sebagainya. Ya baru betul-betul menjadikan AWM itu di level 3. Itu nggak gampang. Perlu waktu. Ya, jadi Anda juga nggak bisa maksain mitra Anda itu dalam waktu 1 minggu join, kamu harus wah pokoknya kamu harus begini ya. Nggak bisa begitu. Harus di follow up. Ya, jadi dipantau. Ya, itu proses penemuan berlian, teman. Dan sekali lagi, Anda perlu 2, satu kiri, satu kanan. Ya, oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita bahas prakteknya. Nah, ini dia prakteknya ya. Bagaimana Anda ahli dalam prospecting? Nah, apa itu prospecting? Prospecting sekali lagi ingat ya. Anda kan sudah punya bank nama kan? Bank nama ini Anda sudah punya kan? Jadi saya nggak ngajarin lagi bank nama. Bank nama itu daftar nama. Di mana daftar nama itu bukan daftar nama di handphone. Kalau Anda yang belum mengerti maksud saya, tolong Anda ikuti basic training. Ya, yang sesi 1, 2, 3 Anda ikuti, tolong agar Anda ngerti apa itu bank nama, bagaimana cara buat bank nama. Ya. Nah, ketika sudah punya bank nama, nama-nama yang ada di bank nama ini, Anda kan harus prioritaskan. Anda harus prospek. Prospek itu apa sih? Prospecting itu apa sih? Prospecting itu PDKT, pendekatan, ya. Ya sama kayak gini lah logikanya ya. Anda sekarang mau ngajak pasangan Anda nikah dulu, gimana sih caranya? Anda kan pasti PDKT dulu dong. Nggak mungkin dong Anda tiba-tiba ujuk-ujuk ajak nikah, ditempeleng Anda kan. Pasti kan PDKT dulu. Ya PDKT. Nah itu dia PDKT. Jadi prospecting itu PDKT. Ingat PDKT. Ya. Nah sekarang teman-teman sekalian. Saya mau sampaikan dan ingatkan Anda. Saya yakin di bank nama Anda itu ada 2 tipe. Ada orang yang belum akrab dengan Anda, ada orang yang sudah akrab. Ya, apa kategori belum akrab? Kategori belum akrab itu gini. Belum akrab itu Anda sudah temenan sama dia mungkin di WA gitu ya, di sosial media, Anda sudah temenan. Ya, atau orang yang belum Anda kenal sama sekali. Anda sudah temenan tapi Anda nggak pernah saling sapa, dia tinggal di mana, kerjanya apa, Anda nggak tahu, tapi dia ada di WA Anda. Dan mungkin berseliweran di beranda sosial media Anda, tapi Anda nggak kenal secara pribadi. Nah, itu maksudnya belum akrab. Nah, kalau sudah akrab, itu berarti Anda itu sudah jalin komunikasi. Anda minimal sudah tahu dia kerja apa, tinggal di mana, ada di mana. Ya, minimal pernah ada apa namanya, komunikasi lah. Ya. Nah, ingat ya, kalau Anda sekarang mau prospek atau PDKT orang yang belum akrab, ingat loh ya, yang belum akrab, tolong jangan langsung cerita bisnis. Ya. Kenapa? Anda belum akrab, teman-teman sekalian. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, proses orang closing dan join itu, Anda harus disukai dulu sama orang lain. Nah, proses Anda disukai sama orang lain, itu berarti itu kan Anda sudah akrab dulu. Anda sudah ngobrol dulu dengan dia. Ya, ini belum ngobrol, belum kenal, belum akrab, ujung-ujung nawarin bisnisnya. Makanya Anda ditolak ya, karena Anda begitu. Apalagi Anda ujung-ujung broadcast. Waduh, teman-teman sekalian, tingkat penolakannya tinggi. Makanya jangan salah, banyak mitra itu ngerasa putus asa. Pak, saya sudah prospek semua, daftar nama saya, semua menolak, nggak ada yang mau. Ternyata mereka tidak sadar, tidak tahu caranya. Dalam prospek itu kita harus pilah antara orang belum akrab sama sudah akrab. Nah, sekarang nih ya, kalau untuk orang yang belum akrab, teman-teman sekalian, caranya gimana? Satu, Anda mulai beri perhatian di sosial medianya dia. Ya, jadi gini loh, proses orang kenalan itu kan kenalan, kemudian setelah kenalan tukar-tukaran sosial media, entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp, kan gitu kan. Orang kenalan itu kan begitu kan. Tapi Anda kan belum akrab kan. Nah, untuk PDKT, Anda beri perhatian dulu di sosial medianya dia. Contoh gimana nih? Contoh ya. Misalnya orang itu bikin status di WhatsApp-nya dia. Nah, komentarilah. Misalnya dia pasang foto anaknya, ih anaknya lucu. Ya kan ada foto kucingnya, ih kucingnya lucu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Anda mulai beri perhatian misalnya. Ya perhatian-perhatian kecil. Atau misalnya tiba-tiba dia upload dia lagi ulang tahun. Nggak ada salahnya kan? Kalau dia upload lagi ulang tahun, Anda mulai ucapkan, selamat ulang tahun ya Pak, Bu, dan sebagainya. Beri perhatian. Ya. Coba saya tanya Anda nih sekarang. Anda kalau misalnya ada orang yang Anda nggak kenal, nggak pernah ngobrol, terus tiba-tiba Anda diperhatiin kayak gitu, Anda senang nggak sih? Ya, coba tanya diri Anda senang nggak sih ketika tiba-tiba ada orang yang Anda nggak kenal tiba-tiba ngucapin selamat ulang tahun karena dia tahu Anda ulang tahun. Senang kan teman-teman sekalian? Ya, nah itu kita kuncinya dalam PDKT. Ya, dalam PDKT itu prospek itu Anda harus disukai gitu. Karena dimanapun dia ambil mas, karena Anda sudah disukai. Ya,
Nah, baru setelah Anda mulai beri perhatian di Facebook-nya dia misalnya nih ya, Anda kasih like aja, seneng loh. Coba Anda kasih like aja, itu seneng loh. Minta ampun senengnya. Apalagi nggak kenal kan. Atau Anda kasih komen, nggak ada salahnya kan. Anda kasih komen itu berapa lama sih? Anda kasih komen, ih bagus, ih lucu. Ya, semangat Pak, semangat Bu. Perhatian di sosmed. Ya, nah itu beri perhatian. Atau di Instagram dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ya memang begini ya. Saya tidak minta Anda itu menjadi kegenitan atau kegatalan, bukan begitu. Tapi memang dalam pekerjaan kita, ya dalam prospecting, ya itu memang perlu seperti itu. Anda harus mau jadi orang yang SKSD, tahu SKSD ya? Sok kenal, sok dekat. Ya mau tidak mau harus begitu. Ya kan? Karena apa? Karena memang Anda harus melakukan namanya prospecting atau PDKT atau pendekatan. Ya. Nah, yang kedua, mulai bangun hubungan, teman-teman sekalian. Ya. Contoh begini ya. Kalau Anda itu diperhatiin terus sama orang, misalnya Anda dikomentarin apa segala, lama-lama Anda kan pasti tanya balik kan. Nah, kalau Anda sudah ditanya balik, mulailah bangun hubungan. Ya kan, mulai bangun hubungan. Jadi bangun hubungan dikit-dikit, pelan-pelan bangun. Jadikan teman. Ingat, jadikan teman dulu. Ingat ya, orang yang belum akrab, jangan ujuk-ujuk ngomong bisnis, no. Atau nawarin produk, no, jangan. Anda akan ditolak dengan sangat mudah kalau belum akrab. Ya, jadi kata kuncinya, kalau orang yang belum akrab itu jadiin teman dulu, teman. Tahu kan jadiin teman itu gimana? Kan saya nggak ngajarin Anda lah. Ya, berteman aja dulu. Ya, just say hello, apa kabar, bla bla bla. Ya, berteman dulu. Oke? Nah, ya kalau sudah berteman, Anda nanti pasang status itu dia akan mulai perhatian. Benar nggak? Kan Anda sudah mulai perhatiin dia kan, pasang status, Anda komentari dan sebagainya. Nanti lama-lama, kalau udah kayak begitu, kalau sebelumnya orang itu nggak pernah perhatiin status Anda, ketika Anda pasang status, orang itu mulai perhatiin. Ya kan? Coba deh, kalau nggak percaya coba. Dia akan pasti mulai perhatiin Anda. Nah, dari situ bisa saja terjadi ketertarikan. Kemarin kan kita sempat wawancara, kalau nggak salah, Bu Yulika ya, Bu Yulika dari Kalimantan Timur. Bu Yulika itu kan Anda ingat kan ceritanya? Bu Yulika itu dapat prospek, itu prospeknya itu nanya status gitu kan. Nah, tentu saja untuk orang itu nanya status, itu kan pasti harus akrab dulu. Pasti ada komunikasi sebelumnya. Nggak mungkin orang yang tiba-tiba nggak akrab, tiba-tiba nanya status, itu nggak mungkin gitu. Ya kan? Nah, pasti udah ada komunikasi sebelumnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya itu tadi, jadikan teman. Oke? Nah, selanjutnya, untuk orang yang sudah akrab, ya jadi baik yang belum akrab, Anda giring ke yang sudah akrab. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah akrab? Termasuk data nama existing Anda yang sudah akrab. Ya, sudah akrab itu maksudnya gimana? Sudah akrab itu maksudnya ya Anda udah biasa komunikasi. Nah, Anda mulai ajukan pertanyaan-pertanyaan ringan dan pertanyaan-pertanyaan berat. Oke? Nah, apa maksudnya mengajukan pertanyaan? Mengajukan pertanyaan ini gini, teman-teman sekalian. Agar tujuannya ya gini ya, tujuannya adalah Anda itu mengetahui, ya kan, orang yang Anda ajak bicara ini tipe yang mana, ya? Tipe visual kah, tipe auditory kah, tipe kinestetik kah, atau orangnya tipe karakternya sanguinis, karakternya koleris, karakternya melankolis, atau karakternya adalah apa tadi terakhir plekmatis. Itu tujuannya, ya. Kenapa Anda penting tahu? Karena begini, kalau Anda sudah tahu, Anda itu harus bisa memiliki strategi yang tepat untuk presentasinya nanti bagaimana gitu loh maksudnya. Itu kata kuncinya. Makanya kenapa Anda diminta untuk bertanya. Itu tujuan pertama ya, agar Anda tahu tipe dan karakter. Yang kedua, tujuannya bertanya adalah agar Anda itu bisa mengetahui ya, orang ini fokusnya prioritasnya pada apa? Ya. Fokusnya pada family, pada pekerjaan, pada hobi atau pada yang lain, itu tujuannya. Ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ringan yang Anda bisa ajukan adalah satu, mengenai keluarga. Ya. Ya, apa itu ya? Saya yakin Anda tahulah pertanyaan-pertanyaan ringan mengenai keluarga. Ini kan orang yang sudah akrab nih ceritanya. Kalau belum akrab nggak mungkin Anda tiba-tiba nanya keluarga. Apa maksud pertanyaan keluarga? Ya, Anda tanya aja. Pak, gimana anak-anak sekarang? Di mana sekolah? Ya, sudah kelas berapa? Ya, kuliah di mana? Bla bla, anak berapa? Ya kayak gitu-gitulah. Ya. Nah, kemudian Anda tanya pekerjaan. Oh, Bapak ngomong-ngomong kegiatannya di mana ya, Pak ya, pekerjaannya? Ya, jadi ini bicaranya ini bisa langsung via telepon atau WA lah ya, teman-teman sekalian ya. Terus bicara mengenai hobi, kemudian pertanyaan-pertanyaan ringan mengenai impian-impiannya dia dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, maksud saya begini.
ketika Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan begini, Anda itu akan bisa mulai memahami sebenarnya orang yang Anda ajak bicara ini dia sedang fokus di yang mana sih? Ya, fokusnya di mana? Apakah di keluarga, apakah di pekerjaan, di hobinya, atau dia lagi ngejar impian tertentu? Ya. Nah, kemudian Anda bisa mulai kalau sudah akrab sekali, mulai ajukan pertanyaan-pertanyaan berat. Ya, misalnya Anda bisa mulai bertanya mengenai kebutuhan masa depannya dia, ya, apa impian-impian masa depannya dia. Ya, kemudian apakah dia sudah menyiapkan anggaran untuk itu? Dan yang penting Anda juga tanya begini, kira-kira di keluarga itu siapa yang punya wewenang untuk mengambil keputusan keuangan? Itu harus ditanya juga teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai Anda bicara orang yang nggak punya wewenang. Ya, contohnya gini nih, yang punya wewenang istrinya misalnya. Anda prospek suaminya, Anda prospek setengah mati suaminya, ternyata keputusannya di istri. Ya percuma, Anda harus ajak istrinya juga gitu loh maksudnya. Kalau ini Anda harus ajak istrinya pada saat presentasi. Makanya Anda penting nanya di depan. Ya, Pak, ngomong-ngomong kalau di keluarga Bapak yang megang keputusan keuangan siapa, Pak? Oh, kebetulan istri saya. Nah, dia udah bilang gitu, berarti pada saat presentasi, Anda harus ajak istrinya dengerin. Ya, jangan Anda prospek suaminya doang, percuma. Saya mau kasih tahu percuma. Kalau dia udah bilang keputusan keuangan tuh ada di istri, itu Anda harus ajak istri. Karena Anda mau ngomong panjang lebar, dia tertarik pun, aduh ntar saya tunggu istri saya, tanya istri saya dulu ya. Kan begitu jadinya. Jadi kan lama lagi gitu keputusannya. Ya. Nah, kemudian Anda bisa mulai tanya berat mengenai pencapaiannya kapan, maunya, waktunya kapan, dan definisi sukses bagi dia itu apa dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah akrab, ya. Nah, ini caranya teman-teman sekalian ya, dalam prospecting atau pendekatan. Intinya begini, intinya adalah dalam pendekatan ajukan pertanyaan untuk orang yang sudah akrab. Karena orang kalau ditanya terus, itu secara psikologis. Orang kalau ditanya terus itu kan dia seneng gitu loh teman-teman sekalian. Contoh ya, kayak contoh gini. Anda kalau misalnya naik kereta api atau naik pesawat atau naik bis gitu ya, ada orang di sebelah Anda. Orang di sebelah Anda itu tiba-tiba nanya Anda terus gitu. Dia nanya Anda terus. Nah, nanya terus itu maksudnya adalah nanya keluarga Anda, nanya pekerjaan Anda, nanya hobi Anda dan sebagainya. Satu saat karena Anda ditanya terus, satu saat Anda kan pasti tanya balik. Nggak mungkin Anda nggak tanya balik, pasti Anda tanya balik. Loh kalau Bapak sendiri pekerjaannya apa? Kan pasti begitu. Loh kalau ibu sendiri hobinya apa? Kan pasti nanya begitu, tanya balik. Nah, pada saat Anda ditanya balik, karena Anda sudah tanya terus nih kan, Anda tanya terus, Anda saat ditanya balik, saat itulah momen yang tepat untuk Anda memasukkan informasi penting. Ya, memasukkan informasi penting. Tujuannya kan mengarah kepada yang namanya presentasi sebenarnya. Tujuannya. Ingat, tujuannya kan mengarah kepada yang namanya presentasi. Ketika mereka sudah mulai bertanya. Ya, nah misalnya nih, ketika dia udah cerita mengenai pekerjaannya dia tanya balik kepada Anda. Loh kalau ibu sendiri profesinya apa? Ya, kebetulan saya konsultan pupuk organik, Pak. Misalnya begitu. Oh, ya kan? Nah, itu sebuah statement, sebuah pernyataan yang mungkin menarik perhatian. Dan Anda bisa lanjutkan dari situ. Ya. Nah, misalnya Anda bisa bilang saya konsultan produk medis herbal organik. Anda bisa bilang seperti itu misalnya, ya kan? Nah, atau Anda bisa bilang saya kebetulan lagi membangun bisnis internasional, ya, bisnis franchise, personal franchise internasional di bidang pertanian dan medis herbal. Nah, misalnya seperti itu kan keren banget, ya kan? Anda bisa sampaikan seperti itu kalau ditanya balik, ya. Nah, dari situ Anda bisa mulai nanti pembicaraannya, oke? Nah, lanjut teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi untuk orang yang belum akrab, Anda mulai di sosial medianya, Anda like, Anda follow, Anda subscribe channelnya dia, Anda mulai beri komentar positif, ya yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan orang lain, Anda lakukan, Anda komentari, ya. Jadi gini loh, Anda misalnya sudah ada dalam bank nama, ini orang ini prioritas nih. Jadi bagaimana caranya saya bisa menceritakan bisnis ini? Ya Anda harus dekati dulu, Anda harus akrab dulu dengan cara ini tadi. Kalau belum akrab, ya. Nah, jadi sekali lagi untuk yang sudah akrab, ajukan pertanyaan-pertanyaan tadi yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tujuan daripada prospecting adalah tadi ya, saya ulangi ya, tujuannya ya, mengetahui yang namanya hot button seseorang. Ya. Apa itu yang namanya hot button? Hot button, teman-teman sekalian, itu adalah tombol panas. Tombol panas itu maksudnya gini,
Setiap manusia, teman-teman sekalian, itu punya impian dalam hidup. Impian yang betul-betul menggugah dia. Saya yakin teman-teman sekalian, Anda pasti punya salah satu impian dalam hidup ini, prioritas dalam hidup Anda. Coba Anda pikirkan. Yang mana ketika Anda meraihnya, Anda itu betul-betul mungkin nangis kalau Anda meraihnya impian itu. Itu namanya impian, itu namanya hot button. Ya, nah, saya mau kasih tahu Anda, setiap manusia itu punya hot button. Ya, nah apa tujuan pertanyaan-pertanyaan tadi? Tujuan pertanyaan-pertanyaan tadi adalah mengetahui hot button seseorang, mengetahui tombol panas seseorang. Jadi orang ini lagi fokus apa sih dia ini? Yang dia fokus kejar nih apa sih di dunia ini gitu ya? Ya, atau mungkin dia cuma ngejar akhirat saja ya enggak masalah, tapi maksud saya adalah kita harus tahu hot button seseorang itu apa. Gitu loh maksudnya. Ya, hot buttonnya apa? Nah, disitulah kita pencet-pencet terus hot buttonnya. Ya, satu contoh begini. Saya dulu pernah punya satu tim yang kebetulan dia ini suka sekali sama seorang wanita, seorang cewek ya, pacarnya dia. Suatu saat teman-teman sekalian, dia niat mau mengajak nikah si ceweknya ini, ya. Jadi saya ingat sekali waktu itu saya menjadi pemimpin sebuah perusahaan asuransi dan ini salah satu tim saya di tim saya ya, pria ini. Nah, ternyata ketika dia sampaikan keinginan niatnya itu kepada si ceweknya, dia bilang, dia merasa udah cukup lah ya, penghasilan udah cukup. Dia bilang sama ceweknya, kira-kira kalau tahun depan kita nikah gimana ya? Coba kamu bicara dulu deh sama orang tua. Ya. Nah, ternyata ceweknya ini ngomong sama orang tuanya. Dia bilang kalau pacarnya ini ada planning mau ngajak nikah tahun depan. Teman-teman tahu, orang tua si cewek itu komentarnya gini, kami tidak mengizinkan kamu menikah kalau pacar kamu belum punya rumah. Itu bahasanya. Ya, ya memang sih tingkat kebahagiaan tidak diukur dari situ ya. Tapi setiap orang tua kan punya prinsip beda-beda ya teman-teman sih. Ya kebetulan si calon mertuanya ini punya prinsip kayak begitu. Jadi dia sampaikan ke si cewek, si pacarnya ini, kamu kalau mau nikahi anak saya, kamu harus punya rumah dulu. Nah sementara dia belum punya rumah gitu loh maksudnya. Ya jadi masih kos, tapi penghasilan udah lumayan. Ya dia udah mulai punya income gitu kan. Nah jadi teman-teman sekalian, saya ingat sekali pada saat kita bikin goal setting saat itu kumpul, dia itu sampai bergetar ngomong, saya tahun depan harus punya rumah. Tuh, kenapa bro? Kamu harus punya rumah. Dia ceritain harinya. Saya mau nikahin cewek saya harus punya rumah. Nggak tahu caranya gimana. Pokoknya saya harus punya rumah. Ya. Nah, usut punya usut. Saya tanya alasannya. Saya tanya alasan tuh gini, bro, kenapa sih kamu harus nikah tahun depan? Kenapa nggak 2 tahun lagi? Nggak 3 tahun lagi? Kenapa harus tahun depan? Nah, dia bilang, jadi dia punya ibu itu kanker. Ya, ibunya kanker dan hidupnya itu lagi sebentar gitu loh. Jadi dia pingin ibunya itu ngelihat dia nikah. Harapannya dia, bahkan dia pingin kalau bisa dia punya cucu, karena ibunya ini kankernya ganas, jadi umurnya dokter bilang nggak lama lagi. Jadi dia tuh pingin ibunya itu lihat dia nikah dan bahkan dia pingin bisa lihat punya anak. Makanya dia target secepatnya. Dia pingin tahun depan. Jadi alasannya kuat banget teman-teman sekalian. Nah itu hot button. Ya, hot button seseorang itu pasti ada. Saya yakin Anda juga ada. Nah, kita bertanya tadi, teman-teman sekalian. Bertanya keluarga, bertanya pekerjaan, bertanya hobi, bertanya impian, bertanya macam-macam lah kita tadi kan. Itu tujuannya cuma satu. Anda harus mengetahui hot button seseorang. Nah, ketika Anda sudah tahu hot button seseorang atau tombol panas seseorang, Anda pencet terus di situ. Ya, agar dia teringat dengan itu. Ya. Nah, saya selama setahun perjalanan saya bantu tim saya tadi, saya hanya pencet hot button-nya dia. Ya, jadi dia udah buat goal setting gitu misalnya. Nah, tiba-tiba dari goal setting itu ada meleset. Meleset karena aktivitas yang tidak terpenuhi sesuai dengan targetnya dia. Saya langsung ingatkan dia. Bro, ingat loh ya, kamu tahun depan harus punya rumah loh. Ya, kalau kamu gini kerjamu, kamu nggak akan bisa punya rumah tahun depan. Meleset nih bro, 2 tahun. Dia teringat lagi. Dan akhirnya dia semangat lagi teman-teman sekalian. Dia akhirnya penuhi lagi aktivitasnya. Ya, nah jadi itu teman-teman. Itu contoh ya. Jadi maksud saya adalah tujuan prospecting itu Anda harus tahu hot button seseorang. Nah, Anda presentasinya dari hot button tadi. Contohnya begini. Kalau Anda ketemu misalnya orang yang memang hot button-nya itu memang pingin solusi masalah pertanian, ya udah Anda fokus di situ. Kalau Anda orang memang fokus misalnya menyelesaikan masalah kesehatannya, karena dia lagi bergumul masalah kesehatan, ya Anda fokus di situ. Kalau dia memang lagi bergumul, misalnya fokus untuk menambah penghasilan keluarga, Anda fokus di situ, gitu loh maksudnya. Jadi Anda nggak bisa secara bersamaan semuanya secara sekaligus
Anda tuangkan kepada orang tersebut. Enggak, Anda fokus kepada salah satu. Kita ini kan sebenarnya, Anda kalau perhatikan ya, bisnis kita ini kan memberi solusi terhadap 3 hal kan. Satu, solusi terhadap masalah pertanian kan, itu dengan produk kan. Yang kedua, solusi masalah kesehatan dengan produk medis herbal. Yang ketiga, solusi masalah income, masalah impian ya dan sebagainya kan. Itu kan dari penghasilan bisnis. Ya kan. Nah, Anda mau fokus yang mana? Ya Anda tekankan kepada salah satu. Ya, jadi nggak mungkin Anda tiga-tiganya gitu loh maksud saya. Ya, nah Anda kaitkan dengan hot button seseorang atau tombol panas seseorang. Ya, nah itu tujuan daripada prospecting. Yang kedua adalah mengetahui metode dan materi presentasi seperti apa yang tepat. Ingatlah ya, mengetahui metode presentasi Anda bagaimana dan materi presentasi mana yang tepat untuk orang yang ada yang depan Anda gitu loh. Nah, ini ya, saya mau ajak Anda mulai berpikir. Jadi, kita kan dalam presentasi itu ada materi video, teman-teman. Ya, kita punya banyak materi video, teman-teman sekalian. Kalau Anda perhatikan materi video kita tuh banyak. Dan sengaja saya buat banyak itu untuk berbagai tipe orang. Kalau Anda perhatikan, nanti saya akan pilah-pilah untuk Anda. Contoh, kalau Anda perhatikan ada materi mengenai kehidupan berlian, materi mengenai bagaimana menggapai keberkahan, ya, bagaimana kaya raya dengan daya ungkit, bagaimana gerakan organik nasional, macam-macam materi kita kan macam-macam. Ya, nah, yang saya mau sampaikan begini, materi video itu hanya cocok untuk orang auditori, teman-teman. Auditori ingat ya, auditori itu yang ini loh, yang bisa menangkap sesuatu dari pendengaran. Ya, yang nomor 2 yang bisa nangkep adalah visual. Walaupun orang visual itu agak kurang nangkep dari video. Jadi maksudnya level daya tangkapnya itu orang auditori itu paling tinggi kalau dikasih video. Level nangkepnya yang nomor 2 itu orang visual. Karena di video kan ada visual. Ya, tapi visualnya mungkin tidak terlalu sempurna sesuai dengan apa yang disampaikan kan kalau dalam video kan. Kenapa ya? Karena keterbatasan. Beda dengan ketemu langsung. Nah, materi video itu nggak cocok untuk orang kinestetik, teman-teman sekalian. Orang kinestetik itu orang yang bisa menangkap dari bahasa tubuh. Nggak cocok. Anda kasih video sama orang kinestetik, itu percuma. Dia nggak akan bisa nangkap apapun. Walaupun menurut Anda video itu sangat jelas dan clear. Ya, nah ini maksud saya. Agar Anda tahu ngasih video itu ke orang yang mana. Terus yang kedua, untuk pertemuan langsung, teman-teman sekalian. Ya. Ini kita bicara pertemuan langsung ya. Kalau presentasi dengan materi video itu hanya orang auditori atau visual. Kalau pertemuan langsung, itu paling pas sekali untuk orang kinestetik. Kenapa? Karena Anda ketemu langsung. Makanya kenapa kalau ketemu langsung itu, kalau orang kinestetik itu gampang nangkep dia. Anda ketemu langsung dengan bahasa tubuh Anda itu nangkep dia. Ya, nah yang kedua adalah orang visual dan auditori. Ya, bisa juga untuk orang visual dan auditori, tapi maksudnya daya tangkap yang paling ditangkap ketika ketemu langsung adalah orang kinestetik. Ya, tapi orang auditori itu paling nangkep dari video dia. Anda kasih video, dia dengerin aja nggak usah lihat gambar ya. Orang auditori itu dengerin video aja di headset taruh telinga. Itu nangkep dia, ya kan? Nangkep dia. Ya, nah contoh misalnya teman-teman mungkin ada di antara Anda yang hari ini adalah orang auditori. Anda mungkin nggak perlu lihat muka saya, nggak perlu lihat materi, Anda dengerin aja, Anda pasti nangkep karena Anda orang auditori. Ya, tapi kalau Anda orang visual, Anda mungkin nggak nangkep dengan apa yang saya sampaikan ini secara clear, karena daya tangkapnya nomor 2. Nah, kalau orang kinestetik lebih susah lagi, ya. Makanya nanti untuk orang teman-teman yang kinestetik, ya boleh Anda mulai belajar pelan-pelan, pelan-pelan, ngulangi, bila perlu ketemu langsung trainingnya, ya. Nah, terus yang ketiga, presentasi Zoom. Kita kan punya Zoom kan, Zoom itu untuk membantu Anda tuh presentasi, teman-teman sekalian. Ya, jadi membantu Anda presentasi. Kenapa sih Zoom itu rutin? Selasa besok ada Zoom. Ya, jadi ingat ya, Senin kayak gini biasanya saya suka ngisi materi training. Ya, kenapa? Karena memang Senin itu hari yang pas untuk memulai. Nah, Selasa itu ada materi prospek kan untuk orang baru. Selasa sama Kamis itu materi prospek. Ingat, untuk orang baru. Ya, tujuannya Anda itu biar nggak repot presentasi, Anda ngundang untuk masuk orang baru di situ. Rabu biasanya training produk biasanya. Ya, jadi biasanya wawancara kesaksian itu Rabu. Ya, tapi tidak selalu ada, tergantung pembicaranya ada atau tidak gitu kan. Nah, kalau hari Jumat itu adalah yang namanya AWM Vagansa, itu wawancara priority reward. Ya, nah Anda harus tahu itu. Nah, Zoom itu juga cocok sekali untuk orang auditori. Sangat cocok untuk orang auditori. Ya, berikutnya cocok untuk orang visual dan yang terakhir adalah level terendahnya cocok untuk orang kinestetik. Ya. Nah, saya lanjutkan ya.
sekarang saya akan bicara mengenai materi video. Ya, sekali lagi, materi video kita tuh kan banyak di YouTube channel. Anda perhatikan juga di Telegram channel itu juga sudah ada materi video kan, udah banyak, itu udah dipilah-pilah. Nah, materi video sekali lagi ya, itu sangat pas untuk orang auditori dan visual. Ya, Anda kalau perhatikan baik-baik, itu materi video itu kita ada lima kategori. Yang pertama adalah materi khusus untuk bisnis pertanian. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau Anda memang ketemu orang hot button-nya, memang dia pingin solusi masalah pertanian, atau memang dia fokus masalah pertanian, ya Anda kasih itu aja yang materi bisnis pertanian. Anda jangan recoki dengan yang medis herbal, jangan gitu. Atau Anda kasih materi-materi untuk pelaku bisnis jaringan, bahkan jangan dulu gitu loh maksudnya. Ya, jadi karena orang itu tidak mungkin bisa menangkap satu hal secara bersamaan. Ya, nanti kalau misalnya mitra Anda sudah peringkatnya tinggi, sudah punya duitnya banyak, sudah waktunya banyak, nah baru pelan-pelan bisa pelajari yang lain. Tapi untuk awal-awal, ada materi khusus bidang pertanian, bisnis pertanian, materi khusus untuk bisnis medis herbal, materi khusus untuk pelaku bisnis jaringan tuh ada, teman-teman sekalian. Ya, jadi ada untuk pelaku bisnis jaringan, dan hati-hati, Anda jangan sampai salah ngasih materi. Anda kasih materi pelaku bisnis jaringan, Anda kasih ke orang yang belum pernah ada dalam bisnis jaringan. Bingung dia nanti. Ya kan? Terus yang keempat, materi khusus untuk membuka mindset. Itu banyak, materi membuka mindset. Karena kami di Star Pro Academy, teman-teman sekalian, itu memahami itu gini. Penting sekali membuka mindset gitu loh. Kenapa? Karena mindset itu adalah hal terpenting. Karena kalau mindsetnya masih ketutup, itu percuma. Anda mau kasih materi, teori apapun, nggak akan masuk. Mindsetnya mesti dibuka dulu. Makanya kenapa ada materi-materi untuk buka mindset kan? Kaya raya dengan daya ungkit, ya kan? Kehidupan berlian, ya kemudian apalagi tuh? Wah banyak, pokoknya materi-materi untuk buka mindset. Nah, terus yang terakhir adalah materi khusus untuk menggugah visi misi yang luas. Contoh, kan ada materi mengenai gerakan organik nasional, materi untuk bagaimana Anda berdampak untuk kehidupan, berdampak positif dan sebagainya. Ya, jadi gini, kenapa ada materi-materi itu teman-teman sekalian? Karena gini, ternyata mitra-mitra kita di AWM ini itu tidak melulu semua itu ada punya visi misi yang yang di dunia. Banyak yang punya visi misi itu di akhirat gitu loh teman-teman sekalian. Ya, makanya kita gugah visi misi mereka untuk lebih luas. Ya, contoh misalnya, kalau kita bicara mengenai misalnya bagaimana kita berdampak positif untuk orang lain, ya kan? Bagaimana kita berdampak untuk bumi kita tercinta misalnya. Ya ada teman-teman sekalian orang-orang yang menjadi mitra kita itu dia udah nggak butuh duit, udah nggak mau mikirin masalah pertanian, nggak mikirin bisnis herbal, nggak perlu. Dia hanya berpikir bagaimana dia berdampak untuk orang lain. Nah, itu kita gugah dengan video-video yang tertentu tadi. Makanya kenapa ada 5 materi video, teman-teman sekalian. Dan Anda tolong perhatikan baik-baik. Makanya kenapa Anda juga harus dengerin satu-satu, biar Anda tuh paham, oh materi ini cocoknya untuk orang ini nih. Materi ini cocoknya untuk orang ini, gitu loh. Ya kan? Makanya kenapa Anda diminta, kan materi kita sebenarnya ulang-ulang aja, begitu diputar, begitu-gitu saja. Kan? Ya kan? Ya, memang kalau pikir-pikir Anda kok materinya itu-itu aja. Ya memang sengaja itu-itu aja biar Anda masuk dalam alam bawah sadar Anda gitu. Jadi bisa Anda ngerti, oh ini materi ini isinya begini, materi ini isinya gitu loh maksudnya, ya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya saya bicara mengenai strategi presentasi solusi dengan video. Ingat, untuk materi video itu jangan di broadcast. Ya, tadi kan teman-teman sudah PDKT kan, sudah prospecting kan. Anda sudah ketemu hot button-nya seseorang. Nah, maka tugas selanjutnya adalah Anda presentasi dia, Anda ceritain dia mengenai bisnisnya. Dan Anda pilih yang tepat yang mana. Apakah fokusnya orang ini pada bisnis pertanian, pada medis herbal, atau dia fokusnya untuk mencari penghasilan, atau yang lain, terserah. Anda bisa kasih video yang cocok untuk orang itu. Untuk melakukan yang namanya presentasi solusi. Kalau misalnya Anda belum sempat ketemu kan. Ya, nah, presentasi dengan video itu adalah salah satu cara efektif. Anda bisa presentasi ke banyak orang, dimanapun, kapanpun. Tapi ingat caranya, jangan broadcast. Kalau Anda broadcast, saya yakin orang itu tidak akan nonton sama sekali. Yang Anda harus lakukan dengan materi video adalah Anda jual video. Yang pertama, jual video. Jual video itu maksudnya apa? Jual video. Bukan Anda jual minta duit, bukan. Maksudnya jual tuh gini, Anda kasih dorongan untuk menyimak orang tersebut. Pak Budi,
Saya sebentar lagi mau memberikan Bapak sebuah video bagus sekali, Pak. Dan video ini saya rasa bisa menjadi solusi buat apa yang Bapak cari selama ini. Ya, Bapak sekarang punya masalah pertanian. Nah, kalau Bapak dengerin video ini, Pak, Bapak akan bisa punya solusi terbaik untuk masalah pertanian Bapak. Ya, jadi saya akan berikan videonya. Tolong Bapak simak baik-baik. Ya, nanti setelah Bapak sudah menyimak, kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, itu cara menjual, teman-teman sekalian. Ya, jadi Anda nggak bisa kasih video itu Anda broadcast gitu aja, nggak bisa. Orang nggak akan dengerin. Ya, nah jadi itu teman contoh menjual video. Ya, Pak Budi, ya, saya punya video bagus untuk Bapak. Video ini bisa jadi solusi untuk masalah kesehatan keluarga Bapak. Nah, ini videonya, Pak. Nah, kasih video medis herbal organik, ya kan? Nah, misalnya pelaku bisnis jaringan, ya. Pak Budi kan ini sudah berkecimpung dalam dunia bisnis jaringan, Pak. Saya punya satu video, Pak. Ternyata, Pak, ini bisnis jaringan AWM ini luar biasa, Pak. Sangat berbeda dengan bisnis jaringan yang lain, Pak. Nah, ini ada satu video, Pak. Tolong Bapak dengarkan baik-baik. Nanti setelah Bapak dengarkan, kita diskusi ya, Pak ya, mengenai video ini. Nah, itu contoh, teman-teman ya. Jadi itu adalah dorongan untuk menyimak, teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan Anda ketik angka 1 dulu. Saya mau minum sebentar nih, kayaknya tenggorokannya agak tersumbat. Silakan ketik angka 1. Oke ya, teman-teman ya. Jadi semoga Anda juga sudah siap dengan kopi masing-masing gitu ya. Nggak sengaja ini sudah 1,5 jam kita ngobrol ya. Luar biasa teman-teman sekalian, dan Anda masih bertahan mengikuti training ya, training malam hari ini ya. Oke. Tentu saja teman-teman sekalian, harapan saya adalah Anda para leader itu bisa mengulangi training ini secara offline di daerah Anda masing-masing ya kan. Jadi nanti video ini tidak saya buat eksklusif, jadi Anda silahkan Anda ambil, Anda pelajari ya kan, karena semuanya ini adalah hasil pengumpulan materi dari berbagai banyak materi yang pernah ada ya. Sorry. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah materi Zoom. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman sekalian, Zoom itu sangat tepat untuk orang auditori. Orang yang bisa nangkep dari pendengaran. Yang level kedua orang visual bisa nangkep dari Zoom. Ya, yang level 3-nya orang kinestetik ya. Makanya kenapa di dalam Zoom itu selain ada materi video, setelah itu ada tanya jawab. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya itu untuk biar orang-orang kinestetik itu bisa paham gitu. Ada tanya jawab. Orang kinestetik itu akan paham dengan diskusi. Diskusi, tanya jawab itu perlu untuk orang kinestetik ya. Seperti yang saya bilang tadi, mereka nggak akan paham kalau cuma dengerin video. Harus ada tanya jawab, diskusi. Makanya kenapa ada diskusi tanya jawab ya. Oke. Teman-teman, Senin adalah Zoom untuk training seperti ini. Selasa, Kamis itu adalah untuk orang baru. Kesempatan Anda itu untuk undang orang baru. Ya, makanya saya sangat menyayangkan teman-teman sekalian, masih belum banyak yang memanfaatkan Zoom hari Selasa dan Kamis. Padahal, teman-teman sekalian, Anda itu dimudahkan loh. Contoh nih ya, Anda dalam 1 minggu ini, Anda tuh mau prospek 10 orang. Anda bayangin aja kalau Anda prospek 10 orang, Anda datangi satu-satu, berapa banyak waktu Anda habis. Berapa banyak duit Anda habis juga untuk menemui satu persatu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Zoom itu sengaja dibuat itu untuk membuat efektif kerja Anda. Bayangin Anda kalau mau ceritain 10 orang, Anda undang hari Selasa 5 orang, hari Kamis Anda undang 5 orang, selesai kan? Tugas Anda untuk presentasi selesai. Ya. Karena gini teman-teman sekalian, bisnis ini itu bicara mengenai angka atau aktivitas. Tidak bicara mengenai kualitas daripada sebuah presentasi, bukan. Saya belajar teman-teman sekalian bahwa dalam bisnis seperti ini itu tidak penting kualitas. Ya, maksud saya gini, kualitas itu penting, tapi maksud saya Anda tidak bisa menjangkau angka closing dari kualitas. Yang Anda bisa jangkau angka closing itu adalah dari kuantitas. Jadi semakin banyak peluang yang Anda lempar, maka tingkat closingnya makin tinggi, itu maksud saya. Ya, jadi percuma Anda kualitas presentasinya
betul-betul berkualitas, tapi dalam satu minggu Anda cuma ketemu 5 orang, dibandingkan Anda misalnya presentasinya mungkin dengan Zoom, tapi Anda bisa cerita ke 20 orang dalam satu minggu, itu saya yakin angka closing-nya lebih tinggi yang 20 presentasi dalam Zoom, dibandingkan Anda ketemu langsung 5 orang. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Ya, nah, jadi itu maksud saya. Jadi artinya adalah Anda harus lempar peluang banyak-banyak. Makanya kenapa, coba sekarang Anda bayangkan aja ya, Anda berapa orang sih Anda punya jaringan mitra Anda sekarang? Ada 10 orang. Nah, kalau 10 orang misalnya masing-masing ngundang satu aja, berarti kan sudah 20 orang kan? Kalau masing-masing ngundang dua, Anda bayangin aja berapa jumlahnya. Dan Anda bisa bayangkan betapa besar organisasi Anda akan bertumbuh dengan adanya Zoom. Ya, Zoom itu presentasi solusi. Ya, jadi Anda bisa undang orang-orang yang tepat. Makanya Anda perhatikan baik-baik judulnya kan selalu pasti ada judul. Nah, judul itu Anda harus paham. Oh, ini kira-kira maksudnya manajemen nih judul yang ini nih untuk orang yang bagaimana kan begitu Anda pasti tahu kan. Ya contoh misalnya kalau kita bicara Zoom besok itu mengenai bagaimana Anda menggapai keberkahan dari gerakan organik nasional. Nah, itu cocok teman-teman sekalian untuk orang-orang yang memang punya visi besar. Ya kan, punya visi yang bukan hanya sekedar visi dunia tapi visi akhirat gitu loh. Itu cocok untuk acara besok gitu loh. Bukan hanya untuk orang yang melulu mikir duit aja bukan, tapi untuk akhirat juga dipikirin gitu loh. Makanya kenapa kita selalu sediakan gitu loh untuk orang-orang tertentu. Nah, Rabu training produk, nah Jumat itu inspirasi. Ya, jadi Jumat itu untuk inspirasi kepada orang lain. Ya, nah kenapa inspirasi penting teman-teman sekalian? Karena gini, manusia itu terasa dengan manusia. Ya, jadi kita tidak pernah tahu orang itu akan termotivasi dengan siapa. Mungkin Anda tidak termotivasi, tapi ternyata ada orang yang termotivasi. Ya, nah contoh kemarin kita terakhir wawancara Pak Andro, Pak Gusti Andro, seorang pendeta dari Palu. Ya, ada beberapa orang dari Makassar WA saya. Waduh, Pak Jun luar biasa. Kami merasa diberkati ya. Ada pendeta bisa sharing mengenai gerakan organik nasional. Wah, ini luar biasa rekaman ini saya bisa share ke teman-teman saya dari Semarang. Nah, ini contoh. Jadi ada orang yang terinspirasi. Ada waktu itu contoh waktu Rama Wisnu. Rama Wisnu dulu kita wawancara, dia cerita dia mau bunuh diri, ya kan, tapi nggak jadi gitu kan, dan akhirnya menjadi pejuang wanita single di keluarganya. Ada seorang wanita yang WA saya. Waduh Pak Jun, terima kasih Pak Jun. Dengan adanya wawancara itu saya merasa, aduh, apa semangat lagi. Yang tadinya saya sudah putus asa Pak Jun, saya itu jadi semangat Pak Jun. Ternyata ada orang yang seperti saya yang juga mau bunuh diri. Ya kan? Gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi kita tidak pernah tahu orang itu terinspirasi dengan siapa. Dan terus terang saya pun juga belajar dari orang-orang yang saya wawancara, teman-teman sekalian. Dan saya minta Anda juga belajar. Karena kita sekali lagi tidak tahu orang itu punya cerita apa, kisah apa, dan itu akan sangat menginspirasi orang lain. Dan kalau kita bicara mengenai tim Anda yang begitu banyaknya, ya Anda harus mau buka peluang seperti itu. Anda lempar. Anda ajak semua tim Anda untuk dalam pertemuan. Ya, makanya usahakan teman-teman sekalian pada saat ada acara Zoom gitu ya. Ya, kalau bisa Anda jangan bikin acara lain gitu kan. Kalau Anda memang mau bisnis Anda berjalan gitu kan. Kalau Anda memang mau bisnis Anda jalan, ya Anda siapkan waktu. Kan tidak tiap hari kan ada Zoom gitu kan. Cuma Selasa, Kamis, Jumat, itu pun malam gitu kan. Ya, Anda bisa ajak tim Anda. Tapi ingat, kalau Anda ajak tim, Anda juga harus datang. Jangan sampai Anda ngajak tim, Anda nggak datang. Nah, itu juga jadi nggak bagus. Ya kan, kenapa? Karena kalau Anda ngajak tim Anda, terus tiba-tiba tim Anda ngelihat, oh upline-ku aja nggak ada, gitu loh. Tim Anda akan meniru hal buruk, gitu kan. Nah, itu contoh. Ya, jadi artinya Anda ngajak tim Anda, ya Anda harus datang, gitu loh. Ya. Nah, strategi untuk presentasi dalam Zoom adalah Anda harus mengundang teman-teman sekalian. Jangan broadcast. Ya, ingat ya, jangan broadcast. Apalagi Anda cuma broadcast, Anda harus undang. Cara ngundangnya gimana? Cara ngundangnya Anda belajar lagi sama leader-leader Anda. Saya perhatikan teman-teman ya, para leader-leader atau tim-tim yang mereka itu betul-betul bertumbuh bagus timnya, itu mereka itu rajin Zoom. Kalau saya perhatikan, ya saya tahu teman-teman sekalian. Karena Mona ada ya, Mona sekretaris saya ini kan, kalau Anda beli pin itu kan lewat sekretaris saya kan, lewat Mona kan. Saya tahu siapa-siapa yang order pin untuk siapa itu kan tahu. Dan saya perhatikan di Zoom itu siapa-siapa yang hadir. Saya perhatikan mereka yang bisnisnya bertumbuh itu mereka yang ikut Zoom. Yang rajin, closing, dan sebagainya itu kelihatan. Karena ikut Zoom, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu Anda harus ngundang dalam Zoom. Ya, ngundangnya gimana? Contoh nih, misalnya besok nih, kan ada Zoom nih. Anda bicaranya gini, ingat ya, buka peluang. Pak Budi, besok Pak
acara spesial, Pak. Ada Zoom spesial, Pak. Diadakan oleh AWM, Pak. Ah, luar biasa, Pak, ini acara ini, Pak. Bapak nanti bisa dengarkan banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman yang sudah berhasil di bisnis ini, baik dengan produknya maupun dengan bisnisnya. Ya. Nah, kebetulan, Pak, besok ada Zoom-nya hari Selasa jam 8. Kira-kira Bapak ada waktu nggak, Pak? Kalau ada waktu, Pak, saya berikan Bapak linknya. Saya bookingkan seat buat Bapak. Ya, ingat kata-katanya, bookingkan seat. Ya, walaupun Anda tahu itu gratis kan, nggak ada bayar kan. Tapi Anda sampaikan seperti itu agar untuk memberi penekanan kepada Pak Budi misalnya, ya kan? Nah, begitu dia oke, baru Anda kasih linknya. Jadi jangan main broadcast kayak woro-woro, tahu woro-woro ya? Woro-woro itu pengumuman, woi 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 ini ada Zoom nih, brr. Bukan begitu. Jadi Anda harus beri penekanan. Nah, termasuk Anda para upline yang Anda punya grup masing-masing. Ketika Anda share berita mengenai Zoom, Anda kasih penekanan. Ya, Anda kasih motivasi teman-teman untuk bisa hadir misalnya. Teman-teman semua hadir ya. Ini dalam Zoom luar biasa gini-gini. Silakan undang orang baru masing-masing. Ini untuk begini-begini. Terserah Anda mau ngomong apa deh. Anda para leader pasti tahu ngomongnya apa. Ya. Tapi maksudnya adalah beri penekanan. Ya, dan ingat, misalnya nih 1 jam lagi atau 2 jam lagi mau Zoom, Anda ingatkan lagi orangnya. Ya. Pak Budi, Zoom nanti dimulai jam 7 ya, jam 8 ya. Saya tunggu di Zoom, Pak. Kita ketemu di Zoom. Nah, gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi undang dan beri dorongan untuk menyimak, ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah ada undang tiba-tiba dia tidak hadir dalam Zoom, nah Anda ini besoknya itu Anda follow up lagi. Pak Budi, oh sayang sekali Pak Budi kemarin tidak datang, Pak. Wah, kemarin luar biasa, Pak. Ada testimoni luar biasa, Pak. Durian itu, Pak. 18 kali panen berturut-turut, Pak. Rame terus duriannya berturut-turut gara-gara pakai porna. Itu contoh, teman-teman sekalian, ya. Jadi, maksudnya gini loh. Ketika dia tidak hadir, Anda itu kasih clue-nya. Ya, sesuatu yang Anda lihat, wow gitu dalam Zoom itu, apa saja Anda bisa kasih clue. Tujuannya apa? Biar orang itu penasaran. Nanti lain kali dia nanti datang dalam Zoom gitu loh, maksudnya. Ya. Dan ingat, ajak diskusi lebih lanjut, ya. Oke, kemudian adalah pertemuan langsung, teman-teman sekalian. Pertemuan langsung itu adalah cocok untuk orang kinestetik. Ya, ingat ya, kinestetik itu adalah orang yang bisa memahami segala sesuatu dari bahasa tubuh, dari mimik wajah Anda secara langsung, gerakan, ya, dan mungkin sentuhan. Itu orang kinestetik, ya. Orang kinestetik itu apa namanya? Dia akan luar biasa kalau disentuh, teman-teman sekalian, ya. Ya, misalnya Anda sentuh bahunya, Anda sentuh tangannya, itu orang kinestetik akan langsung mengena ke hati, teman-teman sekalian. Ini pengalaman saya. Orang kinestetik itu seperti itu, ya. Nah, jadi pertemuan itu ada beberapa jenis pertemuan. One on one, satu persatu. Ya, jadi Anda ketemu one by one, satu persatu. Anda ketemu dia dan Anda. Yang kedua, home meeting. Home meeting itu Anda bisa ajak ketemu di pertemuan di rumah Anda misalnya, dengan beberapa orang. Dan yang ketiga, seminar. Ya, seminar kan AWM sering ngadain seminar kan, pro AWM seminar. Itu bikin pertemuan di hotel misalnya. Nah, itu pertemuan langsung teman-teman sekalian, ya. Nah, strategi dalam pertemuan langsung atau presentasi langsung adalah buat janji temu dulu. Ya, buat janji temu ya. Namanya janji temu ya, teman-teman. Kalau Zoom namanya mengundang. Kalau janji temu berarti janjian untuk ketemu kan begitu kan. Nah, janji temu itu adalah Anda harus profesional dalam buat janji temu. Ya, jadi Anda harus siapkan 2 waktu Anda buat janji temu. Dan ingat yang tadi, sorry saya lupa sedikit yang Zoom tadi, Anda mungkin tidak perlu untuk orang baru Anda cerita bahwa ini tiap minggu ada, jangan begitu. Pak, kebetulan Selasa ini ada. Nah, ketika dia nggak bisa datang Selasa, Anda bilang, Pak, kebetulan Pak, Kamis ini ada. Gitu. Ya kan? Jadi, kalau misalnya dia nggak bisa, ya jangan bilang minggu depan ada, jangan bilang. Ya, tapi minggu depannya lagi, ketika dia nggak hadir, Anda bilang nih, Pak, kebetulan nih ada Zoom lagi, Pak. Nah, gitu loh. Ya. Nah, janji temu adalah Anda siapkan waktu khusus untuk mereka, Anda siapkan 2 waktu, Anda undang. Ya, undang untuk janji temu. Ingat, memberi peluang dan tujuannya hanya mengundang. Bukan untuk presentasi ya. Presentasinya di pertemuan nanti, tapi pada saat mengundang jangan di presentasi, ya. Nah, tentu saja presentasinya harus dengan materi yang sesuai, teman-teman sekalian. Dan Anda bisa lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut, ya. Jadi materi yang sesuai itu apa, teman-teman sekalian? Nah, Anda harus paham. Anda itu harus bawa materi, teman-teman sekalian. Ya, saya nggak tahu teman-teman sekalian sekarang ini Anda di lapangan itu kalau ketemu langsung, Anda bawa apa sih sebenarnya? Kan Anda yang tahu nih. Ya, nah leader-leader Anda sudah ajarkan Anda, saya yakin. Tapi yang jelas, Anda harus punya materi yang lengkap. Ya, materi itu semua ada di Telegram channel. Anda tinggal download materinya dalam bentuk PDF.
Ya, Anda gini, Anda harus kuasai satu atau beberapa materi yang Anda sukai. Anda tidak perlu harus menguasai semua materi, teman-teman sekalian. Saya mau kasih tahu Anda. Jadi kalau Anda suka dengan satu materi, ya Anda pakai itu aja terus, nggak apa-apa. Ya, karena materinya sama semua sebenarnya. Cuma tujuannya beda-beda. Ada memang khusus ngomong bisnis pertanian, ada khusus ngomong medis herbal, ya ada khusus untuk pelaku bisnis jaringan, ada untuk buka mindset, ada untuk yang menggugah visi misi yang lebih luas. Nah, jadi Anda harus punya materinya. Sehingga pada saat Anda ketemu langsung, ya baik one on one maupun yang namanya home meeting. Kalau yang seminar kan pasti materinya udah disiapin sama host couple kan, materinya sudah standar kalau seminar kan. Tapi kalau materi ketemu langsung atau materi home meeting, nah itu sesuaikan saja. Terserah Anda mau ngomong yang mana. Tergantung hot buttonnya orang tadi. Ya, orang itu fokusnya di mana. Nah, itu yang Anda lakukan. Ya, kalau dia memang fokus pertanian, ya udah Anda bicara pertanian. Ya, Anda bawa itu mengenai yang pertanian-pertanian, bawa katalog kayak atau apa kayak bisnis medis herbal, Anda bawa itu yang bisnis medis herbal, terus resep-resep itu Anda bawa, ya kan? Untuk pelaku bisnis jaringan Anda bawa itu yang ada sistemnya, sistem detailnya, ya kan? Nah, Anda bawa semua. Ya, nah Anda bisa mulai presentasi dengan materi yang cocok. Ya, nah sekali lagi teman-teman sekalian, pada saat presentasi, ya sekali lagi ya, yang diperlukan apa? Yang tadi ingat yang 5 hal. Kemampuan berkomunikasi, menjadi pendengar yang baik, yang memiliki kemampuan berbicara, ya kan, menguasai materi, kemudian menggunakan vokal dan juga tadi apa namanya intonasi, ya, kemudian apalagi ada 5 tadi ya, pokoknya Anda lakukan yang tadi itu, ya, dan semua itu Allah bisa karena biasa. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa presentasi. Itu hanya karena Anda belum terbiasa saja, teman-teman sekalian, ya. Jadi gini, bayangannya begini. Mungkin banyak dari Anda itu tidak biasa mempresentasikan bisnis seperti ini. Wajar karena Anda belum ya kan. Nah, sama halnya Anda sekarang kalau tanda tangan itu kan pakai tangan kanan. Nah, tiba-tiba Anda tanda tangan kiri, kira-kira enak nggak? Nggak enak sama sekali, nggak terbiasa soalnya. Tapi kalau pelan-pelan Anda coba tanda tangan pakai tangan kiri, ya lama-lama kan terbiasa. Kalau Anda sudah sering lakukan, Anda terbiasa. Allah bisa karena biasa. Jadi lama-lama Anda akan jadi jago. Oh, prospecting orang begini nih nanti pakai materi yang ini. Oh, nanti orang yang begini materinya yang ini gitu loh maksudnya. Ya, tapi minimal Anda harus tahu semua materi. Ya, kenapa? Ya karena Anda harus jadi orang yang tahu semuanya karena Anda ada dalam bisnis profesional. Ya, kecuali kalau Anda tidak sedang menjadikan AWM ini sebagai bisnis profesional, ya dan Anda tidak betul-betul mau sukses, ya Anda tidak perlu jadi yang profesional. Tapi saya yakin Anda ikut training ini karena Anda mau jadi yang profesional. Nah, kalau Anda mau jadi yang profesional, mau tidak mau Anda harus jadi profesional, harus belajar. Anda harus mau melakukannya agar Anda terbiasa melakukannya. Kalau Anda terbiasa, Anda akan jadi profesional. Karena tidak ada cara lain selain berlatih, ya. Nah, jadi dalam melakukan ini juga kuasai teknik komunikasi, ya. Oke. Yang terakhir teman-teman sekalian, ya adalah follow up, ya. Follow up itu adalah tindak lanjut, ya. Tujuan daripada follow up, tujuan pertama nih ya, tujuan level pertama adalah closing. Ini kan bicara belum orang closing kan. Jadi tujuan follow up pertama itu adalah closing dan join, ya. Nah, bagaimana caranya orang closing? Saya mau kasih tahu Anda begini. Sebuah rahasia bahwa kebanyakan prospek itu mereka tidak mau melakukan closing sendiri. Kebanyakan didorong untuk closing. Dan saya yakin faktanya begitu. Coba Anda perhatikan baik-baik kepada pengalaman Anda yang sudah closing dan join. Prospek itu harus didorong untuk closing. Tidak pernah ada prospek atau sedikit sekali prospek yang ujuk-ujuk bilang, oke saya join pro, oke saya join triple pro, oke saya join agen. Kan tidak ada yang begitu kan. Artinya tidak ada yang menyerahkan diri gitu. Prospek itu semua harus didorong, teman-teman sekalian. Di semua jenis produk apapun, teman-teman sekalian. Ya, apapun itu, Anda beli mobil, Anda beli motor, Anda beli asuransi, Anda beli apa kek, Anda beli panci, Anda beli kompor, Anda beli TV, Anda beli apapun, Anda beli produk apapun, Anda join apapun, Anda pasti harus didorong oleh salesnya. Ya, dan dalam hal ini ya Anda harus yang mendorong. Bagaimana cara mendorongnya? Tapi orang itu tidak ngerasa didorong. Ada 2 hal penting. Yang pertama adalah selesai Anda melakukan presentasi, ajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Apa itu pertanyaan sekaligus pernyataan? Pertanyaan sekaligus pernyataan yang paling tepat, yang jawabannya tidak mungkin jawaban lain, yang jawabannya pasti iya adalah
Menarik kan bisnisnya? Itu ya. Jadi setelah Anda presentasi, ya, gimana Pak Budi? Menarik kan bisnisnya? Nah, menarikkan bisnisnya itu adalah pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan tapi sekaligus pernyataan. Ya. Nah, setelah Anda nggak perlu tunggu jawaban, gitu loh. Jadi maksud saya gini, ketika Anda keluarkan statement menarikkan bisnisnya, Anda nggak perlu nunggu jawaban keluar dari mulutnya orang itu, nggak usah. Anda diemin aja, karena gini, ada orang yang keluar, tapi ada orang yang nggak keluar. Contoh, kalau Anda ketemu orang sanguinis, Anda tanya begitu, dia pasti menjawab iya. Tapi kalau Anda ketemu orang koleris, belum tentu jawab. Apalagi ketemu orang melankolis, belum tentu jawab. Apalagi plekmatis, tidak akan pernah dijawab kalau orang plekmatis. Anda tanya, gimana Pak? Menarik kan bisnisnya? Nggak akan dijawab sama orang plekmatis. Tapi orang sanguinis langsung jawab ya. Iya, iya, menarik. Itu orang sanguinis. Ya. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah ajukan pertanyaan trial closing. Apa itu pertanyaan trial closing? Pertanyaan trial closing adalah pertanyaan yang mengarah ke closing. Anda yang mengarahkan closing. Ajukan pertanyaan yang pilihannya cuma 2 pilihan, nggak ada pilihan lain. Ya, contoh, banyak dari Anda itu mungkin belum closing karena gara-gara pertanyaan yang salah. Contoh, kalau Anda salah nanya itu gini. Gimana Pak Budi, kapan Bapak mau closing? Kapan Bapak mau join? Itu tidak akan pernah join orang itu kalau ditanya begitu. Ya. Jadi Anda kalau nanya, perhatikan baik-baik. Kalau Anda nanya, itu berikan 2 pertanyaan yang pilihannya cuma 2. Contoh begini. Pak Budi mau join hari ini atau besok? Pak Budi mau join paket Pro atau Triple Pro? Pak Budi mau ngambil paket cabang atau paket agen? Ya. Pak Budi nanti rencananya akunnya pakai nama Bapak atau nama Ibu? Pak Budi nanti rekeningnya pakai rekening Bank BCA atau rekening Bank Mandiri? Jadi Anda boleh ajukan pertanyaan-pertanyaan trial closing. Saya mau kasih tahu Anda ya, kalau pertanyaan trial closing itu dijawab, maka dia udah pasti closing, teman-teman sekalian. Contoh nih ya, Anda tanya tadi misalnya, Pak Budi, kira-kira Bapak nanti mau pakai nama Bapak atau nama Ibu? Oh, pakai nama Ibu aja. Itu udah closing, teman-teman sekalian. Sudah closing. Anda nggak perlu nunjuk kapan Anda bayar, nggak perlu. Ya, kalau orang sudah jawab begitu, Anda langsung tunjuk rekening. Oke, Pak Budi, Bapak transfer ke sini. Ya, tapi Anda tajukan pertanyaan berikutnya. Oke, Pak. Berarti pakai nama Ibu ya, Pak ya. Rencananya yang pro atau triple pro, Pak? Ya, gitu loh, teman-teman sekalian. Jadi itu closing. Closing itu Anda harus trial. Nah, banyak mitra itu tidak berhasil closing karena mereka tidak berani mengajukan pertanyaan trial closing, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu Anda mulai sekarang harus ajukan pertanyaan trial closing. Ya, ajukan 2 pertanyaan ya, yang pilihannya cuma 2. Ya. Nah, jadi jangan pilihan ngambang. Pak Budi kira-kira mau join apa ya? Kira-kira mau join kapan ya? Nggak akan join, teman-teman sekalian. Ya, jadi ajukan pertanyaan trial closing. Itu kunci untuk closing, teman-teman. Ya, oke, kita bahas nanti lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah tingkat keyakinan level 1. Jadi ketika orang yang sudah join, Anda follow up lagi, teman-teman sekalian. Anda bertanya, bagaimana Pak pengalaman penggunaan produk, kendalanya bagaimana? Ya, nah setelah Anda ketemu pengalamannya, kendala produk, Anda trial closing lagi. Trial closing itu apa? Untuk mendapatkan penjualan lagi. Misalnya Anda bisa mendapatkan repeat order lagi kan? Kalau Anda bisa dengar pengalamannya, gimana Pak? Oh berarti udah mau habis dong Pak. Kalau gitu saatnya Bapak RO nih Pak. Nah itu contoh. Ya Bapak mau RO hari ini atau besok? Nah itu loh maksudnya teman-teman sekalian ya. Itu maksudnya follow up. Nah banyak dari mitra kita itu ternyata mereka nggak follow up. Jadi mitra yang sudah beli produk nggak di follow up. Nggak ditanya bagaimana pengalaman produk, kendala bagaimana, akhirnya mereka nggak bisa punya penjualan baru lagi karena tidak ada trial closing, tidak ada pertanyaan mengenai ini. Ya, di tingkat keyakinan level 1. Tingkat keyakinan level 2 adalah pengalaman untuk bisnis sistemnya. Ya, gimana Pak? Kira-kira sudah mulai dapat bonus ini. Kira-kira apa kendalanya, Pak? Asik kan Pak mulai dapat bonus, ya. Nah, coba nih Pak, ini ada ke Vietnam loh Pak. Kalau Bapak dapat poin sekian ini dapat Vietnam dan nah itu maksudnya. Ya, follow up itu maksudnya begitu. Mengingatkan kembali, mengajak orang itu terdorong lagi untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah untuk orang yang tingkat keyakinan level 3, ya tentu saja di sini ada sudah menjadi problem solver. Ya, menyelesaikan kebuntuan, menyelesaikan masalah. Ya, dan Anda juga tetap untuk selalu trial closing. Ya, mengingatkan kembali mengenai dream, impian dan juga mengenai goal setting yang berikutnya, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa materinya cukup itu dulu ya. Selanjutnya mungkin silakan. Saya ingin sekali teman-teman sekalian mau berbagi juga atau ada pertanyaan.
yang ingin disampaikan mengenai materi saya tadi. Oke, silakan teman-teman sekalian, monggo. Sudah 2 jam, nggak sadar 2 jam bicara panjang lebar ya. Oke, baik, silakan teman-teman. Ada tambahan, silakan dibuka mikrofonnya. Ada tambahan, sanggahan atau apa untuk menguatkan teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini. Silakan, para leader, silakan. Iya, Bu Anita, nanti filenya saya bagi ya di grup, nanti saya bagi filenya ya, sama nanti rekamannya pasti dibagi ya.